kasih Bapak Ibu yang sangat peduli dan cinta terhadap PWK, hadir tepat waktu, bahkan awal waktu. Kalau kata Pak Ustadz, awal waktu pahalanya lebih gede kan? Apalagi yang berjalan kaki. Nah, tapi kita tunggu juga nih Pak Bobi, Bu Ise, terus siapa lagi yang tadi kata yang datang tuh, Pak Abi ya. Pak Rian izin katanya ada keluarga. Pak Ibe juga nanti menyusul. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kita apresiasi sebesar-besarnya untuk koordinator kurikulum ya dan tim kurikulum. Kita tepuk tangan dulu dong buat koordinator dan tim. Itu sudah sangat bersemangat, menggebu-gebu. Acaranya jam 8 sampai selesai. Pokoknya kalau belum selesai belum pulang gitu. Oh jam 12 ya jam 12. Ya habis saya tertulisnya selesai gitu. Ternyata selesainya katanya jam 12. Tenang aja. Pokoknya pasal 12 kita selesai. Kalau belum selesai kita lanjut di pertemuan berikutnya. Silakan Bapak Ibu. Di sini Pak Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi agenda kurikulum itu memang sangat utama ya. Jadi fungsi kita Tridharma itu kan yang utama pendidikan ya. Dan instrumen utama atau alat utama atau rencana utama itu kan yang memandu kita ya kurikulum gitu ya. Nah, pendidikan itu, kalau yang pengabdian pendidikan ada lagi roadmap dan lain-lain. Kalau kita pendidikan tentu kurikulum. Nah kurikulum ini kita sekarang sudah mulai musim libur ya, kemudian bimbingan tugas akhir segala macam juga sudah cooling down gitu ya, sedang ujian walaupun masih ada beberapa. Nah kita nanti akan manfaatkan Pak Abdul sesi ini kita FGD ya, intensif seoptimalnya semaksimalnya. Nanti kalau ada yang kurang, pasti ada yang kurang, itu kita lanjutkan lagi di pekan depan. Termasuk nanti ada agenda membahas tugas akhir, itu juga bagian dari FGD kurikulum. Kemudian membahas mengenai kerja praktek juga itu bagian dari kurikulum. Jadi kurikulum itu banyak Bapak Ibu, dari ujung visi misi, kemudian sampai strukturnya, kemudian sampai ujungnya lagi RPS. Bahkan nanti kita perlu adakan juga FGD buku ajar atau diktat atau modul. Nah itu yang kita harus lebih lanjut lah gitu ya, kita harus lebih lanjut pembahasan kita gitu. Karena buku ajar, diktat segala macam itu juga ujung tombak dari kurikulum itu sendiri supaya berjalan dengan baik gitu ya. Bahkan ada juga insentif untuk alat peraga gitu ya. Alat peraga juga barangkali kita membuat market Kota Bantar Lampung misalnya atau apa untuk sebagai alat peraga media pembelajaran itu juga sebenarnya seharusnya dibuat gitu oleh kita gitu. Nah ke depan kita akan ke sana arahnya gitu ya. Dan saya dapat info dari rapat kemarin diwakili oleh Bu Chania, itu rapat fakultas ya, itu ada insentif buku ajar juga sudah mulai dibuka. Silahkan bagi yang punya positif. Baik, untuk mempersingkat acara aja ya. Jadi bukan mempersingkat waktu ya Bapak Ibu ya. Kalau waktu itu 24 jam dan normal aja gitu. Tapi acara kita bisa padatkan gitu ya. Dan Bapak Ibu mohon maaf, jangan tersinggung gitu ya ketika saya memadatkan dari jam 10 sampai jam 12 gitu. Itu untuk semata-mata kerja Bapak Ibu supaya waktunya efektif efisien jam 10 sampai jam 12 gitu kan rapat gitu kan. Dan saya harap itu malah meringankan Bapak Ibu gitu loh ya. Tidak harus kita dari jam 8 sampai jam 12 atau jam 10 sampai jam 12. Bahkan seharusnya kita tuh ada sesi pembahasan Pak Bobi, ini kan ada senat juga nih. Seharusnya tuh membahas yang lebih lama tuh juga tentang karir dan kesejahteraan Bapak. Nah itu juga perlu kita agendakan, khusus membahas karir dan kesejahteraan mungkin di hari Jumat atau di hari yang lain. Kita nanti hadirkan ketua, salah satu ketuanya Pak Bobi gitu ya, ketua. Siapa lagi? Pak Arif ya, Pak Arif ini juga ketua kan, ketua terkait pelatihan pengembangan sumber daya manusia itu juga perlu. Terus Pak Roy nanti kita hadirkan tuh terkait sebenarnya BKD itu bagaimana sih gitu kan, pengajian penghonorannya segala macamnya gitu. Itu juga seharusnya begitu tuh menjadi yang utama juga di pembahasan kita tuh ya. Kurikulum sangat penting, tapi kesejahteraan juga sangat penting karena teorinya dalam organisasi itu kalau sumber daya manusia apalagi kita sektor jasa ya, kalau SDM-nya sejahtera segala macam itu
kinerjanya kurikulum nih sehari selesai nih kalau kita gajinya 20 juta semua nih. Ya. Saya pada kurikulumnya selesai nih 1 hari. Kalau gajinya 20 juta semua. Nah gitu ya Pak Abdul, ya tenang aja Pak Abdul. Ini dalam rangka kita supaya padat dan berisi waktunya. Baik, untuk yang pertama kita akan bahas Bapak Ibu, sebenarnya kita harus juga sebelum membahas profil lulusan gitu ya, kemudian yang lain-lain lebih detail, saya ingin mendapat atau kami ingin mendapat masukan dari Bapak Ibu nih pelaksana kurikulum yang dulu-dulu gitu ya, apa sebenarnya yang menjadi kendala permasalahan gitu ya, umpan baliknya apa nih terkait kurikulum ya, aspirasinya kurikulum ke depan harus bagaimana gitu. Nanti kita akan bahas visi misi juga sebenarnya katanya disuruh menunggu dari fakultas. Hari Jumat akan ada FGD visi misi fakultas. Kalau diundang, benar Bapak Ibu diundang. Itu harusnya Bapak Ibu diundang juga tuh visi misi fakultas. Ya, yang pertama aspirasi dulu deh Bapak Ibu, silakan. Monggo nih yang sudah menjalankan beberapa tahun ini gitu ya. Sebelum aspirasi barangkali saya akan ceritakan dulu sejarahnya ya, sejarah kurikulum kita ya. Kalau secara global atau dari Bandung School segala macam bisa dibaca lah di paper yang saya share itu. Tapi kita coba sejarah dari 2012 dulu lah ya. Sepengetahuan sepenangkapan saya Pak Bobi ya, tolong dikoreksi yang 2012. Jadi kurikulum awal kita masih suka tidak suka nih, jangan mohon tidak sensitif ya, berbagi dari kampus universitas lain. Suka tidak suka kita itu bisa dikatakan cloningan dari ITB. Jadi plok bener-bener kurikulum yang dari ITB, Pak Rian itu angkatan pertama, angkatan kedua tuh bener-bener kuliah sama dengan yang ada di kurikulum ITB. Terus beberapa kemudian setahu saya tuh saya tidak tahu sebelum 2016 ya. Saat 2016 saya baru hadir di sini, dosen baru itu ada Bu Teti Argo. Bu Teti Armiata Argo itu yang membina kita ya. Yang membina kita Bu Teti Armiata Argo dan Ibu Sri Maryati. Ya, Bapak Ibu ya. Sejarahnya tuh begitu tuh, membina kita untuk menjaga core course-nya atau inti kurikulum PWK-nya harus seperti apa segala macam itu. Udah di Armiata Argo sama Bu Sri Maryati ditugaskan atau diminta oleh kita ITERA untuk membina kita dan juga ditugaskan dari ITB untuk membina kita. Asistennya tahu Bu, Bapak Ibu siapa asistennya? Nah, Bu Husna Tiara itu asisten. Jadi Bu Teti Armiata Argo, Bu Sri Mulyati itu ya biasalah cerita-cerita ini begini-begini. Nah, yang nulis itu Bu Tiara tuh, teknis gitu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sering berjalan waktu Bu Teti Argo udah enggak, Bu Sri Maryati masih intensif gitu ya. Dewi Pak. Bu Dewi juga masih intensif gitu ya. Bu Teti Argo udah mulai enggak begitu ya. Nah, secara pusat itu kita dibina oleh Ibu Aang, SPM-nya ITB. Kebuang. Jadi Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah ikut pelatihan kurikulum? Sudah ya. Nah, saya termasuk yang dulu awal-awal, mungkin Pak Bobi juga termasuk yang lebih awal lagi. Ya, saya dulu dilatih oleh Bu Aang kalau secara kurikulum pusatnya gitu ya. Bu Aang, kemudian Pak Leo, Prof Leo gitu ya. Ya, Bapak Ibu. Jadi silakan nih yang sudah fasih dalam perkurikuluman silakan ya. Keluarkan ilmu-ilmunya gitu, maksudnya terapkan untuk membina, untuk memastikan kurikulum kita menjadi bagus gitu ya. Karena jangan sampai kurikulum kita tuh ada kerancuan-kerancuan gitu ya, termasuk sampai ke RPS-nya nanti gitu ya. Karena kurikulumnya terus terang harus sangat hati-hati. Bu Aang malah menyarankan sebaiknya revisi kurikulum tuh dikit-dikit aja. Ya, cuman aspirasi dari fakultas dan pusat katanya boleh yang revisi yang sekarang itu bisa mayor, boleh besar-besaran katanya. Tapi sejauh mana nanti kita sama-sama berproses ya, dipimpin, dikoordinasi oleh Pak Abdul yang sekarang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati silakan nih, apa aspirasi-aspirasinya untuk yang keberjalanan kurikulum yang lama gitu. Saya coba pancing deh dari saya dulu deh, ya aspirasinya. Sekarang saya sebagai warga nih, sebagai dosen. Salah satu yang saya temukan di pengantar PWK itu misalnya pengantar PWK itu tidak firm di RPS-nya pengantar PWK. Dia dicampur dengan teknik presentasi dan komunikasi. Nah itu kita akan kembalikan lagi dasar PWK ya dasar PWK. Kalau bisa saya mengaspirasikan itu dasar PWK ya dasar PWK. Teknik presentasi ya perlu kita adakan teknik presentasi atau apa, desain grafis atau pengantar desain atau apalah gitu ya.
studio desain. Kalau dulu di zaman Belanda itu yang zamannya, bukan zaman Belanda, yang zamannya ITB awal itu ada namanya studio grafis ya. Bapak Ibu silakan cek di paper itu Bandung School of Design. Itu namanya semester 1 semester 2 itu ada studio grafis. Pak, Boleh, sini, ya, silakan. boleh. Ini kan tim kurikulum nggak ada ya? Ya. Lebih baik kita tanyakan dulu ke tim kurikulum agendanya apa saja hari ini. Tadi Pak Asrin langsung menawarkan evaluasi kurikulum, kita juga bingung ya. Emang agendanya itu ya? Nah, kita terangkan dulu nih. Yang dimaksud dari tadi jam 8 sampai selesai itu apa aja sih agendanya? Sebentar Pak, agenda kurikulumnya sudah saya setujui Pak, FGD kurikulum ini. Yang pertama kita evaluasi dulu, kemudian aspirasi dari dosen-dosen terkait kurikulum sebelumnya itu keberjalanan seperti apa. Itu yang saya setujui sebagai koordinator prodi gitu ya. Agendanya sudah ada usulannya gitu ya, tapi saya tambahkan yang pertama evaluasi aspirasi terkait keberjalanan kurikulum sebelumnya gitu ya. Ini 30 menit nih kita akan bahas nih. Kemudian masuk nanti profil lulusan Pak, profil lulusan. Setelah profil lulusan kita akan bahas mengenai CPL. Setelah itu kita akan bahas format studio. Kalau kita masih ada waktu, kalau enggak kita akan geser di pertemuan berikutnya. Kemudian ada terkait selain format studio ada mata kuliah yang akan diekuivalensikan untuk MBKM. Itu Bapak Ibu ya, seperti yang dicantumkan di undangan oleh koordinator kurikulum yang disetujui atau diketahui oleh koordinator kurikulum. Oke, ya, soalnya saya hanya lihat yang ada di sini. Oke, berarti itu nanti ditambahin ya agendanya. Nah, saya mau dengar dulu nih dari tim kurikulum. Saya sebagai bagian dari dosen, apa? Kira-kira desainnya harus bagaimana kita supaya kita meresponnya enak. Dan kalau bisa sih moderatornya jangan core prodi, harus ada moderator lagi gitu supaya siapa tahu Pak Asrin punya gagasan juga sebagai dosen di sini kan, gitu. Jadi supaya bisa menengahi lah. Kan suka kita juga bingung nih arahan apa sifatnya arahan atau masukan inspirasi tadi kan switchingnya itu agak bingung tadi kita sebagai pendengar. Nah, saya nih ingin dengar dulu nih progresnya udah sampai mana dari tim kurikulum supaya apakah kita kasih masukannya ya. Oke, saya pikir ada yang mau jadi moderator. Oke, Ferry moderator. Hari ini ada beberapa poin yang akan kita bahas ya. 4 agenda tersebut sebenarnya sudah tercantum di dalam grup WA kita ya Bapak Ibu. Tadi ada gambaran agenda juga di hasil. Nah, untuk yang pertama ini mungkin supaya Bapak Ibu tidak bingung dalam memberikan masukan, kami akan memaparkan pemaparan bahan kurikulum yaitu profil lulusan yang sudah dibuat oleh tim kurikulum. Nah, mungkin nanti akan dipresentasikan oleh Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Gavin, saya mohon izin Pak Asrin dan Bapak Ibu dosen kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili tim kurikulum, sangat berterima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua di acara diskusi grup terkumpul, diskusi kelompok terkumpul itu bahasa Indonesia kirim fokus group discussion. Tadi seperti yang sudah Bu Gavin sampaikan juga, ini kita akan membahas 4 poin besar ini gitu ya sebelum ke hal-hal teknis. Jadi di sini ini kita mulai dengan telah profil lulusan. Nah, di profil lulusan ini kan kita mau istilahnya membentuk ini anak kalau lulus dari PWK kira mau jadi apa. Nah, ini yang kita akan sepakati selain sebagai kebutuhan di dokumen kurikulum juga gitu, kontennya. Nah, dari telah profil lulusan ini ada juga hasil dari tracer study ya. Jadi kita menghimpun data-data dari alumni gitu ya, mereka sekarang berkegiatan atau berkarya sebagai apa. Nah, itu yang kita jadikan kita juga. Lalu dari kita sudah tahu ini nanti anak ini mau jadi apa, nah kita akan merumuskan outcome atau capaian yang perlu mereka penuhi setelah lulus dari sini sehingga mereka bisa berprogres menjadi memenuhi profil lulusan ini. Ini adalah capaian pembelajaran lulusan atau biasa kita kenal dengan CPL. Nah, ini 2 agenda selanjutnya ini sebenarnya taktis, maksudnya dibutuhkan dalam waktu cepat ya, karena kemarin jadi isu juga ketika kita dievaluasi cara kerjanya.
Yang pertama itu adalah bagaimana nih kita menentukan beban untuk studio atau eskalasi untuk studio. Lalu untuk yang sekarang itu ada kegiatan PKM yang perlu diimplementasikan ke mata kuliah gitu ya, sehingga beberapa tujuan itu bisa tercapai. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Kita pertama ke telaah profil lulusan dulu. Nah, jadi untuk profil lulusan di kurikulum sebelumnya ini ada 5 poin. Yang pertama ini yang paling panjang, ini intinya saya kira itu berperan sebagai perencana wilayah dan kota yang mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Ini tujuan program studi. Lalu berperan aktif dalam kegiatan pembangunan masyarakat, mampu menerapkan teknologi informasi dan geospasial dalam dunia kerja, lalu menghasilkan alternatif pemecahan persoalan secara inovatif dan kreatif, dan diterima dan sukses dalam pendidikan lanjutan. Nah, ini adalah tujuan program studi. Nah, di sisi lain ada lagi profil lulusan ya, di dokumen kurikulum itu. Sementara yang ada di buku panduan dikti profil lulusan ini sebenarnya ya bisa dibilang tujuan program studi juga, tujuan program studi pendidikan. Jadi sehingga mungkin perlu sering pandang ya antara si tujuan program studi dengan profil lulusan. Nah, adapun profil lulusan sendiri itu ada 4. Yang pertama, perencanaan wilayah dan kota yang mengedepankan konsep perencanaan inklusif dan berkelanjutan, jadi ada konsepnya. Nah, ini meliputi perencanaan pada lingkup pemerintah, birokrat, dan praktisi. Jadi ini digabung ya, pokoknya yang berbau perencanaan itu 1 poin. Lalu ada peneliti di bidang perencanaan wilayah dan kota. Yang ketiga ada entrepreneur, dalam konteksnya juga perencanaan wilayah dan kota, dan terakhir itu praktisi kemasyarakatan. Nah, jadi itu ini inputan kedua dari kami merumuskan profil lulusan yang akan kami usulkan untuk dijadikan konten di dokumen kurikulum selanjutnya. Nah, lalu ada daftar profesi perencana berdasarkan buku profil ASPI 2013. Ini ada 5, ada birokrat, garis miring administrator pemerintahan, lalu ada konsultan perencana, kemudian ada kontraktor, garis miring entrepreneur, lembaga survei masyarakat, dan pendidik. Nah, ini dari hasil tracer study. Jadi dari tracer study yang sudah diisi sampai dengan bulan kemarin kalau nggak salah ya, itu ada jenis-jenis pekerjaan atau bidang yang jadi tempat berkegiatan alumni kita. Nah, dari hasilnya kami coba klasifikasikan. Jadi ada birokrat tadi yang profil 1 ya. Lalu ada konsultan perencana juga, ini juga profil 1. Nah, ini entrepreneur sesuai, peneliti juga ada, lalu yang masyarakat ada. Nah, ada yang baru sebenarnya yang terjadi dalam alumni kita tapi belum terdaftar, belum ternyatakan. Itu ada pegawai badan usaha ya, meliputi pegawai BUMN, karyawan swasta yang sifatnya mungkin di luar KWK, dan juga ada data engineer. Ini sinyal baru ya. Lalu ada juga pendidik ya. Pendidik kan beda dengan peneliti ya, tapi itu belum terpetakan. Nah, ini dari persentasenya bisa dilihat yang paling besar. Yang kedua justru ada dari badan usaha yang tadi tidak terpetakan. Nah, ini untuk yang sesuai dengan buku kurikulum ya, profil tadi. Jadi banyak yang belum terklasifikasi sebenarnya dari 4 poin tadi. Nah, ini hasil yang didapatkan dari rekan-rekan termasuk Pak Asli juga. Kalau nggak salah ada Pak Budi, Pak Pran, Bu Yedi, Bu Lestari, dan Bu Jania yang ikut ke ikut ke 10 itu. Ada 4 jenis profil juga yang sudah diberikan, yang sudah dirumuskan. Nah, ini mengacu ke kualifikasi ASI juga ya, ada 2 poin, jadi punya pengetahuan yang cukup gitu untuk kerja lapangan dan advance skill. Nah, sehingga ini hasil rumusan kami. Jadi yang pertama itu ada birokrat, ini untuk rasionalisasinya bisa dilihat di samping gitu. Lalu ada konsultan perencana, kontraktor, /entrepreneur, lembaga swadaya masyarakat. Yang baru ini adalah akademisi dan badan usaha. Jadi ada 5 profil yang akan kita capai. Nah, ini untuk profil di kurikulum sebelumnya ini sudah termasuk gitu ya. Rasionalisasi untuk akademisi profil 2 belum termasuk.
masuk sebagai pendidik. Kalau di badan usaha juga ya belum terlalu dinyatakan. Nah, ini untuk tujuan juga sudah diakomodir, dan dari ketiga sumber sebelumnya itu sudah ada juga. Mungkin ini formatnya apa ditanggapi dulu? Iya, tanggapin dulu aja. Begitu Bapak Ibu, silakan Urusan dulu untuk gitu ya. profil ini, apakah ada pandangan-pandangan dari Bapak Ibu sekalian menggunakan hasil dari Anda? Ya Pak, mungkin kalau sudah disampaikan Pak dulu ya, kita bisa mulai sesi diskusinya. Mungkin dari Bapak Ibu jika ada tanggapan atau mungkin membuka diskusi, silahkan saya bisa. Mungkin dari Pak Ibu. Ya, yang pertama saya ingin tahu kalau yang akademis itu selain yang ITERA dari mana? Ada nggak? Akademisi BB Saudara. Enggak itu. Ada siapa? Pak Dia Iza, ada angkatan Ferdi baru lulus ya PNS yang kemarin. Oh iya, S2. Ya kan harus Oke, terus baru yang teridentifikasi 2 itu ya? Iya. Maksudnya ITERA dan UBB ya? Sebenarnya gini, kalau saya sebenarnya melihat data ini nggak masalah ya, cuma kita harus evaluasi ke depan. Karena kalau kita memperhatikan pola dari jumlah mahasiswa kita, potensi lapangan pekerjaan, perubahan cara rekrutmen, dulu ada tenaga tetap non ASN, sekarang juga semakin terbatas. Maka sebenarnya kita harus berpikir transformasi, bukan hanya apa adanya seperti ini. Contoh misalkan, kita kan sekarang porsi terbesar di birokrat, oke, tetap itu akan mewarnai dominan kurikulum kita. Tapi kita harus berpikir bagaimana membekali mahasiswa kita agar kalau nggak masuk ke situ, mereka bisa jadi apa? Kira-kira gitu. Itu juga saya rasa penting supaya di kurikulum kita visinya itu bukan hanya dari data ini, tapi juga ada transisi ke arah misalkan ke entrepreneurship, ke arah mungkin ke badan usaha gitu ya. Badan usahanya juga kalau bisa ini penting juga ya. Jadi kalau kita lihat dari bidang-bidang pekerjaan, kalau kita hanya menspesifikkan ke pekerjaan tata ruang itu dikit, kolamnya dikit. Tapi kalau kita masuk ke konsultasi secara keseluruhan, termasuk juga proyek-proyek swasta, nah itu akan lebih besar. Sehingga nanti mungkin kita juga oke, tata ruang oke, tapi bagaimana nih membekali, mereka juga punya kemampuan. Kalau mereka punya konsultan, mereka juga bisa menggarap proyek-proyek swasta. Karena kita kan sangat government oriented project, benar nggak? Ya kan? Padahal Sekjen IAP punya konsultan, saya tanya, Mas, kok bisa survive sih konsultannya? Terus kayaknya tampak happy dan tampak sejahtera tanda kutip gitu. Oh, saya tuh udah nggak main government project katanya. Saya udah capek, saya udah ogah gitu. Karena ininya dikit, cara mainnya juga nggak ini katanya gitu. Itu teman-teman saya yang konsultan itu kalau yang jangka panjang udah transisi ke arah situ. Projectnya apa? Saya ngelola rencana misalkan GBK, lahannya GBK. Itu kan mereka BLU kan, tapi dibayar well paid gitu. Satu-satunya yang proyek dia kerjain dengan pemerintah itu cuma dengan Kota Bogor, itu juga sebagai private konsultan gitu. Jadi dia mengawal Bima Arya, bukan kayak ikut lela gitu. Itu juga akan kita tetap menjadikan fokus. Tapi kita juga harus berpikir kalau hanya mengandalkan itu, kolamnya itu sempit. Kira-kira gitu. Jadi konsultasi secara keseluruhan, private ini banyak banget peluangnya. Misalkan Kota Baru, mereka kan nggak kenal kan kalau misalkan mau bikin rencana pasti larinya ke arsitektur. Padahal arsitektur itu ranahnya detail bukan wilayah. Nah,
kita juga harus transisi ke situ supaya ketika lulus mereka bisa masuk ke sektor yang lebih luas, kira-kira gitu. Itu beberapa masukan saya berangkat dari sini, evaluasi saya juga, supaya masalahnya kalau mahasiswa kita cuma 50, 100, it's okay gitu. Masalahnya mahasiswa kita 200 loh gitu. Jadi mereka ini harus punya sesuatu yang bisa lebih banyak peluang mereka bisa masuk. Itu sih mungkin Pak Abdul, Bu Ferlin sementara masukannya saya. Terima kasih Pak Budi. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada lagi yang ingin? Itu sebelahnya yang cantik. Oh iya dulu, Terima kasih atas waktunya. Kalau dari saya mungkin ngerasa ya, karena memang sebelumnya saya juga mengurusi kemahasiswaan juga erat kaitannya dengan alumni. Yang saya temukan sekarang itu justru alumni kita khususnya di Bandar Lampung, Bandar Lampung, Provinsi Lampung itu sudah masuk kategori overlap ya. Karena mungkin memang apa? Overload ya. Ya, oversupply ya, supply-nya udah banyak. Mungkin kalau sebelum adanya PWK ITERA di tahun 2014 ke bawah yang megang bagian KI di Pemda Kabupaten Kota Provinsi Lampung itu ya orang sipil atau enggak orang arsitek. Nah, namun memang dari lulusan angkatannya Wido 2015, angkatan Chania 2016 ya itu sekarang ngisi-ngisi KI di Pemda. Nah posisinya kita sudah punya alumni yang paling banyak lulus terakhir itu alumni 2019. Nah alumni 2019 ini dalam tanda kutip yang orang Lampung itu di posisinya sekarang ini masih banyak yang dalam kategori menunggu ya, istilahnya KI di kabupaten kota itu masih diisi oleh angkatan 16, 17, 18. Ya 18 pun juga berapa? Sebagian besar itu diisi oleh angkatan 16 sama 17. Nah 18 masih ada yang nunggu, 19 juga hanya beberapa orang, hitung jari. Ditambah nanti kita akan kedatangan angkatan 20 jadi alumni juga. Ya otomatis kalau kita lihat kita cari akarnya di mana sih ya, salah satu akar perkaranya karena ya mahasiswa kita yang terlalu banyak itu gitu ya, sehingga sekarang kasusnya karena memang paling banyaknya emang orang Lampung ya, banyaknya orang Lampung walaupun ada yang di luar juga dari Sumatera Utara, Jabodetabek ya, tapi beberapa yang saya simak ya, yang orang Lampung itu saat ini pada situasi yang mereka ya belum bisa dibilang belum bekerja yang secara formal lah, karena memang posisinya kalau KI di Pemda mau ke Tulang Bawang, mau ke Waikanan itu masih keisi sama kating-kating mereka angkatan 17-18. Nah ini yang akan kita hadapi 20 nya akan banyak juga nih lulus setelah ini. Ini mungkin jadi perhatian kita juga nih ke depannya ya, apakah mindset mahasiswa kita ini habis lulus itu ya mereka bekerja seperti dibilang Pak Bobi tadi, nggak hanya proyek yang berbasis ke pemerintah aja ya, kayaknya basisnya sekarang itu ya kalau ilmunya aplikatif ya KI di Pemda, baik itu di ATR, PU ataupun Bapeda gitu. Nah, tapi posisinya sebenarnya baik PU, Bapeda, bahkan Dinas Pertanian itu udah diisi sama alumni-alumni kita ya di berbagai daerah kabupaten kota. Ya hanya saja memang alumni kita jumlahnya lebih banyak daripada posisi itu. Dan kita akan kedatangan lagi alumni itu ya, posisinya ya permasalahannya itu ya, alumni kita ini kekurangan penyerapan ya karena jumlahnya terlampau banyak khususnya untuk Provinsi Lampung gitu. Sementara kalau yang di luar ya, kementerian-kementerian kalau saya rasa udah cukup berdaya saing ya, mereka yang bekerja katanya barengan sama anak ITB, anak UGM, anak Undip pas di dunia kerja kayaknya serasa sama aja ya, karena pengalamannya itu kan tumbuh dari pengalaman ya. Tapi yang di bermasalah itu di Provinsi Lampung ini ya, kalau saya rasa itu oversupply. Itu menurut saya sih, mungkin gitu aja dari saya. Terima kasih banyak Pak Reza. Mungkin satu ya, mungkin satu lagi ya Pak ya. Ya. Tadi dicatat ya, ada. Iya ada rekomendasi dari. Boleh silakan. Iya. Ya ada. Yang lain. Begini dong angkat tangannya. Mutiara dulu. Ada kartunya dulu deh. Sebenarnya
tadi mohon izin ya, Bu Moderator sama tim kurikulum semuanya. Tadi kan Pak Bobi sempat singgung terkait dengan entrepreneurship. Nah, tapi entrepreneurship-nya secara luas, memang mungkin nanti perlu dicek lagi untuk akreditasi apakah masih butuh poin research study yang kesesuaian lulusan itu bekerja sesuai bidang PWK atau enggak. Karena kan kalau itu dia melemahkan kita kalau lulusannya itu. Nah, tapi kalau misalnya emang nggak ada lagi hanya untuk masa tunggu, ya nggak apa-apa dikasih entrepreneur secara luas. Tapi kalau memang masih butuh, kayaknya kita harus apa ya, pengusaha perencana gitu ya, entrepreneur gitu. Kemasannya aja isinya. Kemasannya. Tuh. Terus untuk yang pendidik, saya rasa nggak perlu spesifik. Saya rasa ya nggak perlu spesifik kita tuh menulis pendidik. Kenapa? Karena ada sertifikasinya khusus gitu. Kalau pendidik itu kan kita bukan SPD nih. Jadi itu tuh sebenarnya termuat di bagian peneliti. Karena kan kalau kita di dalam apa ya, Mendikbud itu juga mendefinisikan dosen itu sebagai researcher. Jadi fungsinya memang kamu tuh meneliti gitu di sini. Jadi memang yang kita dorong itu di akademisi itu pengertiannya antara dia melanjutkan studi jadi student untuk pengembangan ilmu, atau dia di ranah akademisi itu bekerja gitu sebagai dosen tadi, pendidik. Jadi kalau masukan saya yang pendidik itu nggak perlu ada ya akademis. Jadi kalau misalnya melihat profil yang sebelumnya, dia bisa masuk ke peneliti dan akademisi mungkin kalau lebih di spesifikasi. Jadi penelitinya kan general, kalau akademisi di kampus gitu. Mungkin itu. Sama apa tadi ya? Udah sih, lupa kayaknya saya. Udah gitu dulu. Gitu dulu, Bu. Makasih. Terima kasih banyak Bu Tiara. Mungkin saya tutup dulu 3 tanggapan. Dikit aja boleh. Oh, boleh. Aja dulu. Sekalian soalnya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi apa ya? Catat makanya. Ada 3 sih. Yang paling utama. Dua dulu. Jangan grogi bos, kita aja. Oh ya. Yang pertama itu saya menekankan tidak ada kampus yang besar tanpa alumni. Di Harvard, Cambridge, dan seterusnya itu alumninya yang memperkuat kampus seperti ya. Itu jadi kita perlu berkolaborasi atau bermitra sama teman-teman alumni, terutama di Indonesia juga seperti itu, yang bahkan banyak pekerjaan-pekerjaan itu didapat hampir 50% itu dari alumni. Saya nggak tahu kalau pertanyaannya seperti apa. Jadi terkait kurikulum, saya rasa kita juga bisa manfaatkan MBKM sebagai, jadi alumni yang tadi disampaikan oleh Bobi dan Pak Guru-guru juga bisa menjadi partner atau kolaborasi supaya membuka usaha-usaha baru dan entrepreneur baru dan cara baru yang menurut saya itu bisa buka tadi peluang-peluang baru dan bisa jadi alumni, atau bahkan kita bisa dalam tanda kutip mencakup alumni di ITB atau di mana untuk menitipkan mahasiswa kita untuk bisa lebih mengeksplor hal yang lebih luas gitu. Kemudian terkait rencana kurikulum juga apakah mungkin itu MBKM bisa jadi alumni-alumni yang berprestasi dalam tanda kutip itu bisa kita spesialisasikan. Kita ada pelatihan khusus dalam tanda kutip untuk bisa mentorin atau kayak misal ada yang bisa buka kontraktor baru atau apa, itu bisa kita jadikan partner untuk memperkaya MBKM kita ya. Itu, dan saya pikir ke depan itu transformasi sepakat dengan Polri mungkin beyond dari government aja, tapi bisa ke arah global atau ke swasta. Saya terpikir tadi itu ya, selain create hal baru atau peluang baru juga
membuat usaha baru atau sektor baru ya dari prodi dan juga alumni. Jadi kita entrepreneurial university atau apa untuk bekerjasama dengan alumni untuk memperkuat, ujung-ujungnya akan ke kurikulum ke MBKM, karena di era disrupsi UKM ini uncertainty dan seterusnya ini kita perlu menemukan hal baru di masa yang akan datang yang mungkin tidak kita temukan di masa sekarang. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ibat. Mungkin atas diskusi tadi akan ditanggapi dulu mungkin dari Pak Abdul. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Antusiasme untuk menanggapi saya barangkali. Mungkin dari teknologi dulu ya, dan Pak Ibat tadi yang terkait dengan ide transformasi, saya juga sangat setuju. Makanya harapannya memang dari PGT ini ada input terkait ke sana, karena hal-hal yang kami rumuskan di sini ya jujur kami dapat ya dari kondisi existing gitu ya, yang sudah kita lalui bersama gitu. Nah, justru yang seperti ini yang sangat kami butuhkan gitu ya. Tapi untuk poin-poin yang ada di sini saya kira sudah tercakup semua yang disampaikan Pak Bobi dan Pak Ibat ya, karena kita sudah memasukkan. Saya juga nggak yakin ya dengan nomenklatur badan usaha, mungkin kita bisa pikirkan apa istilah yang lebih pas gitu ya. Tapi memang saya juga setuju gitu ya untuk dicukupkan di sini. Malah mungkin supaya kita, nah ini mungkin bisa jadi penciri juga ya dari kita, kekhasan kita dibandingkan dengan PWK lain. Nah kita cantumkan si badan usaha atau apapun nanti namanya itu di poin pertama. Di saat PWK lain itu mencantumkan pemerintahan di poin pertama gitu. Nah itu selain itu saya kira hal tersebut kaitannya itu adalah setelah ini apa sih kemampuan atau mungkin bahan kajian yang perlu kita siapkan, yang perlu kita sampaikan ke mahasiswa atau mungkin bikin mahasiswa belajar itu supaya mereka bisa ya, bertransformasi tadi gitu, mampu mengerjakan proyek-proyek di luar pemerintahan atau hal-hal yang sumbernya dari luar pemerintahan. Itu sih yang saya kira lebih pentingnya nanti. Lalu ya seperti yang disampaikan Pak Yuda juga ya, bahwa lapangan kerja di pemerintahan juga sudah mulai berkurang karena dari 8 tahun ke belakang itu sudah digawangi oleh kakak-kakak dan abang-abangnya gitu. Jadi ya itu memperkuat juga. Lalu yang Mutiara ya saya juga pendapat demikian ya setelah dipikir-pikir gitu ya. Kalau untuk akademisi mungkin itu bisa jadi sempalan gitu ya, atau mungkin jalur lain. Dan di buku kurikulum pun selain poinnya itu nanti ada penjelasannya kan Bu. Itu bisa mungkin masuk ke sana penjelasannya yang akademisi. Jadi mungkin kalau dari diskusi tadi ini kurang satu mungkin ya Pak Ibu. Dan ya berarti kedepannya mindset kita fokuskan ke ya bukan birokrat lagi tapi ke hal yang transformatif tadi lah ya. Boleh korporasi. Udah selesai belum? Udah. Belum. Baru nanti saya juga ya habis Pak Bobi. Dan ini nyambung dari yang ini. Boleh Bu moderator? Saya lupa ya malah. Oke. Sebenarnya tadi kan kita berangkat dari evaluasi ya. Nanti ada satu yang mungkin saya perlu sampaikan ke kita, itu kita harus membaca potensi pekerjaan yang kira-kira beberapa tahun ke depan ini peluangnya besar ya. Sehingga itu yang jadi kita tuh menerka masa depan, kita membentuk masa depan. Kalau dugaan saya ini dugaan ya, tapi harus berangkat dari analisis. harusnya sebelum kita menaikkan jumlah mahasiswa itu harusnya analisis sudah ada, sehingga kita tahu sebenarnya angka 200 per angkatan itu sudah ada lapangan pekerjaannya. Kali ini dibalik, kita sudah punya 200, kita harus pikirkan pekerjaan mereka. Nah, dugaan saya sekarang itu banyak perusahaan yang berminat ketika seorang alumni itu memiliki kemampuan data analisis. Kalau kemampuan GIS kita sudah punya,
Ya, jadi kalau kita dibandingin nih, misalkan sama orang ilmu pemerintahan, administrasi, ya, yang bisa bekerja di Pemda, mereka prefer ke kita. Kenapa? Karena kita bisa menerjemahkan kebijakan secara spasial. Itu keunggulan kita dibandingkan ilmu pemerintahan, manajemen, ekonomi, karena kita juga bisa belajar ekonomi, paham ya? Nah, kalau kita bisa contoh ya, ini contoh ya, bukan harus data analis gitu ya. Sekarang itu kan data analis banyak ragamnya, data mining, terus kemudian diolah menjadi sebuah, nah makanya ini menjadi penting tech compress. Kalau perlu itu mungkin jadi core kita, karena dari data yang diolah nanti misalnya data mining, data analis, outputnya penyajiannya. Kalau pernah lihat apa namanya olah data, kata data ya, kata data itu kenapa kita senang melihat ilustrasinya? Itu ada ilmunya, ya. Jadi kita harus menerka itu sehingga kita bisa memasukkan nih alumni kita ke sektor-sektor ini lebih luas lagi, gitu. Bukan hanya birokrat. Itu contoh aja supaya kita bisa menerka kira-kira pekerjaan apa di dalam 5-10 tahun yang masih akan jadi trending gitu. Itu sih tambahannya Pak Bu Feli. Terima kasih Pak Bobi. Mau ditanggapi dulu karena Pak Asyum. oh ya. Terima kasih Iya Pak. Bu Ferlin dan Bu Abdul. Ini sangat bagus ya, sudah dipetakan oleh tim kurikulum, sudah ada yang masuk ya hasil dari research tadi juga ya Pak. Dan, nah, cuman yang belum muncul itu berapa persen sebenarnya pengangguran gitu. Ya, itu yang bisa hidden, Pak. Yang nggak gitu toh, hidden toh pengangguran toh. Nah pengangguran ini harus kita pikirkan nih. Karena seingat saya waktu di Pak Bobi acara yang ASIIN ya, ada narasumber bilang bahwa efek dari S1 fresh graduate itu 3 tahun tuh. Kalau udah lebih dari 3 tahun tuh mungkin hasil dari pelatihan yang lain atau S2 atau apa gitu. Tapi kalau S1 sekitar 3 tahun atau 5 tahun masih efeknya dari kita gitu. Jadi kita patut bangga tuh kalau ada Mas alumni kita kagak di Bappenas berkarir gitu, jadi deputi segala macam selama 3 tahun 5 tahun alumni dari kita, nah itu bisa jadi efek dari kita. Tapi kalau setelah dianya S2, nah kata Bu Tiara tadi makanya S2 itu setelah S1 lanjut S2, nah berarti udah tergantikan oleh S2-nya tuh, maksudnya sudah diperkuat oleh S2-nya. Tapi kita sudah mengantarkan dia S2, itu bagus tuh tadi, makanya lanjut studi katanya atau peneliti atau akademisi. Nah kemudian juga saya kemarin ngobrol dengan adiknya istri saya ya, dia alumni DKV gitu. Nah mereka sedang terancam oleh AI, Artificial Intelligence. Jadi gambar itu ilustrator, dia ilustrator pemberi jasanya biasanya dari Amerika gitu ya, itu sudah terancam. Nah kita PWK nih terancam tidak gitu kan oleh Artificial Intelligence ini. Saya pikir sih perlu dipikirkan kurikulum kita ke depan perlu ilmu-ilmu tentang meng-create gitu ya, mengkreasi gitu. Mengkreasi gitu ya, bukan harus kita bisa AI ya, tapi kita ya kira-kira mengkreasinya gitu. Kalau apa banyak sudah ilmu misal hafalan itu kan gampang, orang bisa cari googling segala macam gitu. Tapi bagaimana problem based atau project based itu tentu menjadi penekanan untuk kurikulum kita ke depan. Kemudian yang ketiga entrepreneur itu saya setuju tuh Bu Tiara, Pak Bobi dan yang lain-lain bahwa jangan kita hanya birokrat aja gitu ya. Tapi entrepreneurnya itu kalau saya ngajar di kewirausahaan itu memang sudah saya ajarkan mengenai entrepreneur di bidang perencanaan gitu. Jadi manajemen konsultan perencanaan, ada juga termasuk juga konsultan lingkungan ya. Kita bisa juga masuk ke konsultan lingkungan gitu ya, atau sustainability, perubahan iklim itu juga menjadi isu yang penting. Kemudian ketika di situ disebutkan lembaga swadaya, itu juga kita jangan hanya berpikir kita menyuplai tenaga kerjanya gitu. Nah itu sebenarnya sudah saya ajarkan di kewirausahaan itu juga pendirinya gitu, pendiri lembaga NGO gitu ya. Kalau di Jakarta, di Bandung kan banyak tuh dibangun oleh alumni kampus-kampus di sana gitu ya. Nah itu saya pikir entrepreneurnya bisa ke sana. Nah kemudian yang terkait swasta ya masih nggak apa-apa lah, kita ada proporsi untuk di swasta ya, di perbankan kita terus terang aja lah ya, di perbankan, kemudian di lembaga keuangan gitu ya, itu juga penting gitu. Nah satu lagi semakin dikuatkan ya, bahwa tadi kata Pak Bobi kemampuan display data itu juga harus kita, walaupun ada data scientist ya, prodi data scientist, tapi kita
setidaknya memperkuat di display datanya gitu loh, baik display data secara grafis maupun display data secara visual geografis spasial gitu. Makanya aspirasi saya ke depannya itu kalau bisa ada spasial analisis gitu ya, mata kuliah spasial analisis, kemudian juga ada studio grafis gitu loh, yang dulu juga diinisiasi oleh Pak Fran, ada namanya pengantar desain grafis gitu. Nah itu arahnya nanti ke sana gitu. Yang penting Bapak Ibu kita pahami semua ujungnya akan ke sini. Masalahnya kita masih banyak pengangguran. Nah, ke depan dalam rangka proses pembelajaran kita sebisa mungkin menurut saya yang bisa sekiranya mendorong mahasiswa untuk berkreasi, berpikir kreatif gitu, terutama di bidang PWK. Terima kasih. Dari Pak Abdul, apakah ada tambahan Pak? Sorry, maksudnya tanggapan? Apa lagi? Ya, lagi-lagi ya saya setuju juga ya untuk bidang pertama teknologi yang sekarang memang disrupsi ya, seperti artificial intelligence itu ya, dari ITERA pun dari Pak Rektor itu diamanatkan untuk bisa diakomodasi oleh prodi-prodi. Ya harapannya sih itu bisa keluar nanti di capaian pembelajaran lulusan ya, di CPL, di hal yang lebih teknis gitu ya, apa yang kita harapkan anak-anak itu mampu melakukannya gitu. Cuman ya mungkin kalau boleh saya menyampaikan ya, ini sebenarnya tantangan juga bagi kita gitu. Walaupun memang kita nggak harus menguasai gitu ya, tapi kan setidaknya kita harus punya kerangka yang sama untuk menyajikan ke mahasiswa seperti apa yang hal-hal yang bisa dimanfaatkan atau dioperasikan oleh AI itu. Dan untuk yang terkompres dan itu dan misalnya studio grafis ya itu memang menjadi target kami juga setelah nanti ini selesai semua, nanti turun ke mata kuliah ya, dengan peluang dari PPB yang bisa memilih nanti mata kuliah PPB-nya itu di luar pertimbangan basic science harus berapa SKS sih sebenarnya, itu juga diharapkan itu bisa keluar nanti di semester 1 atau 2. Mungkin bisa melanjutkan bukan? Terima kasih. Mungkin saya lanjutkan ke sesi kedua ya. Disimpulkan dulu mungkin ya. Disimpulkan dulu. Oh, disimpulkan dulu. Ya, Pak. Jadi sudah ada beberapa poin tadi ya yang sudah disampaikan oleh Pak Bobi, Pak Yuda, Bu Tiara, Pak Ibra, kemudian juga Pak Asirin gitu ya. Mungkin hal yang bisa saya simpulkan bahwa memang profil lulusan yang sudah kita buat itu tidak hanya terpaku pada beberapa profesi saja, tapi sudah boleh mulai meluas gitu, terutama mencakup dari yang pihak swasta dan juga mungkin bisa secara global juga. Itu yang menjadi kejaran dan itu juga menjadi tantangan juga ya mungkin Pak dalam menyusun CPL nanti gitu. Hal-hal ada pun mata kuliah yang mungkin perlu ditambah gitu ya untuk menambah kompetensi mahasiswa. Itu tadi disampaikan bahwa perlu adanya pengadaan mata kuliah T-Kompres, kemudian ada juga spasial analisis, sama kemudian pengantar desain grafis. Nah ini data analisis. Data analisis ya Pak? Ya, misalnya data mining data analis. Ya pokoknya sebenarnya sains data dulu. Nah, sains data itu misalkan kemampuan sains data mereka 100%, kita ambil dia 10%. Sama kayak kita, sebenarnya kan kita ini GIS itu kan sebenarnya pekerjaannya geografi, misalkan geomatika, tapi 10-20%-nya itu ada di kita. Sehingga kita itu punya kemampuan analis ruang, punya kemampuan data mining analis, sama mengolah datanya supaya menarik. Nah itu kalau kita lengkap, biasanya kalau ada pilihan, misalkan prodi kita bisa kemana-mana gitu, kira-kira gitu. Ya kayak tadi dengan ilmu pemerintahan dengan PWK. Kalau mereka butuh KI, mereka prefer ke PWK. Pemerintahannya ngerti, bisa bikin peta, kira-kira gitu. Kira-kira Ya aplikasinya lah, terapannya, data science terapan untuk PWK-nya kita bisa perdalam gitu, ya kan? Geometric atau RSG, remote sensing and GIS application-nya di kita gitu kan. Kalau geomatika kan banyaknya main di akurasinya nih, perbandingan metode atau menemukan metode baru, kita sebenarnya nggak terlalu ke situ, tapi aplikasinya termasuk juga data science. Data science ilmunya dikembangkan oleh rekan kita di prodi data science loh, tapi aplikasinya khusus untuk bidang PWK itu kita pakai, kita ajarkan. Nah nanti ujungnya kan ada kendala terkait dosen yang bisa. Nah, dosen yang bisa
Indonesia itu nanti bisa diadakan pelatihan kah dosen yang ada misalnya ya Pak ya, Pak Abdul atau apa, atau juga bisa ada dari YouTube segala macam. Ya atau kalau pengakunya nanti bisa kita cari yang profil S3 Ya. bisa mulai mengaku, ada yang mendampingi dari kita karena ini saya udah bilang sama Pak Abdul nih. Pak Abdul alumni ITB itu Mohon maaf Pak, mungkin langsung disimpulin di akhir, nanti takutnya kemana-mana. Iya. Agendanya kan masih banyak nih. Ya. Nanti langsung. Ada oh iya juga. iya sorry yang duluan. Mohon maaf, mohon maaf. Iya Pak. Ya mungkin itu Pak. Ya udah ditangkap lah ya Ya, pemeriksaan. Mas Sip, masukan itu lanjut. mungkin nanti bakal jadi pertimbangan juga untuk. Kenapa sih makan siang lagi di Enggak, enggak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin saya buka sesi diskusi kedua ya Pak. Boleh Kesimpulan Bapak Ibu besarnya, apa? kesimpulan besarnya ini jadi 5 aja ya dengan Iya. akademisi ini kita hilangkan. Oh ini peneliti, oh sorry, Tetap, tetap tapi diubah nomenklaturnya jadi peneliti ya. yang hijau itu tetap, cuman tadi mungkin misalnya akademisi itu mau ditambah dengan kata peneliti Diganti. dan akademisi ya. Dan badan usaha itu jadi yang pertama. Ya, betul. Yang hijau ini yang disepakati. Pendidik juga. Tapi saya malah mau merubah ini sebenarnya, bukan merubah ya. Kalau kita bicara konsultan perencana, kontraktor, entrepreneur, terus kemudian badan usaha itu sebenarnya satu iya swasta, non pemerintah. Nomenklaturnya Beda apa ini lebih kecilnya Pak? Ini lebih kecilnya. Ada konsekuensinya ya. Ini badan usaha ini kan sebenarnya pegawai swasta ini ya, pegawai swasta. Pegawai swasta non PWK ini. Ya toh, badan usaha yang dimaksud itu kan non PWK nih kayak bank gitu kan atau apa. Ini akademisi masih PWK lah ya, lembaga swadaya masyarakat. Ini juga bisa entrepreneur juga nih, entrepreneur sosial ya. Mungkin sebenarnya kalau data anak UKS itu Pak bisa masuk ke akademisi sih sebenarnya. Peneliti. Ya skillnya aja, data analis itu skillnya sebenarnya, data analis itu skillnya bisa masuk ke semuanya. Nanti bisa kepakai semuanya. Mungkin Data bahasanya skill, mungkin bahasa yang akan buat mungkin adalah di Ya ini udah oke nih, Mas Dr. Pak Bobi bilang bahwa tekanannya ke dalam nanti supaya proporsi masuk ke entrepreneur, proporsi ke sektor lain atau ke atau kita menjaga lah birokrat ini supaya jangan terganggu oleh prodi-prodi lain gitu kan. Kita juga tetap punya kekuatan itu data science-nya nanti skillnya diperdalam. Sudah sedikit diajarkan sebenarnya Dian ya di SIP ya, cuman sedikit data mining oleh Dian. Sedikit tapi ke depan harus diperbesar gitu. Agenda kedua. Ya, Terima kasih kedua banyak juga. Pak atas masukannya. Ya. Mungkin kita lanjut ke agenda kedua ya Pak. Mungkin saya serahkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk kesepakatan profilnya. Nah dari profil itu kita sekarang akan menurunkan menjadi kemampuan-kemampuan atau capaian untuk lulusan kita. Nah di kurikulum sebelumnya ini kita masih mengikuti kerangka dan Indonesia ya, KKMI yang terbagi menjadi 4 domain ini ada sikap, keterampilan umum, pengetahuan dan keterampilan khusus. Gitu. Nah ini poinnya banyak sekali. Problemnya adalah dalam kurikulum OBE ini kita dituntut untuk bisa memetakan kemampuan mahasiswa nanti ketika lulus itu berapa persen pencapaiannya setiap poin-poin CPL. Jadi kita perlu penyederhanaan. Nah, ini adalah visualisasinya ya. Nanti pengukuran itu tiap-tiap anak nih, oh kuatnya kemana gitu. Oh ternyata ada anak yang ternyata nggak terlalu mahir di IS, tapi di sosial dia sangat kuat. Dia bisa melihat potensi dan persoalan di isu sosial dengan sangat jitu. Itu yang bisa kita nilai nanti harapannya. Nah dengan bahan utama itu adalah kompetensi sarjana dalam SNIT terbaru ya, itu adalah menguasai konsep teoritis, dan pengetahuan dan keterampilan tertentu dan mampu beradaptasi. Kemudian juga ini ada usulan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap prodi di ITERA. Ini dirumuskan oleh Pusat Kurikulum dan Pengembangan Pendidikan PKPP. Oh ini berarti tinggal kita terima nih. Iya, ini ada 3 poin yang harus dimuat gitu ya. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dipenuhi oleh mata kuliah agama dan memiliki jiwa Pancasila di mata kuliah Pancasila. Lalu loyal terhadap negara dipenuhi oleh mata kuliah KWN bahasa Indonesia masing-masing 25%. Nah, dan seterusnya yang bisa diisi materi. Nah, baru yang sisanya ini CPL prodi, CPL kita sendiri.
Nah, untuk dalam ASIIN ini kita tergabung ke dalam kategori SSD 03, subjek spesifik kriteria 03 itu bergabung dengan geodesi, geomatika, sipil dan arsitektur, tapi juga di dalamnya dibahas tentang kita walaupun nggak spesifik masalahnya. Nah, ini ada kemampuan yang diharapkan itu bisa mengelola kegiatan profesional yang teknis dan kompleks gitu, dan mengambil keputusan gitu, di kondisi yang tidak terprediksi. Lalu juga mengambil tanggung jawab secara profesional di pekerjaan yang individual atau kelompok gitu. Nah, ini yang dari workshop juga dari Bapak Ibu yang kemarin di Bengkulu ikut, kami coba ambil juga inputannya. Dan ini kami coba memetakan ya untuk menyederhanakan ini karena ada capaian pembelajaran lulusan yang sudah disampaikan oleh ASPI, sudah dirumuskan ya. Ini ada beberapa poin, ada 10 sikap, ada 5 pengetahuan, ada 8 keterampilan umum dan 13 keterampilan khusus. Nah, kami mencoba memetakan bagaimana keterkaitan ini. Saya harus memberi apresiasi untuk Bu Palen ya, dan Bu Hedi juga ya, yang mencoba memetakan bagaimana sehingga kita bisa menyampaikan apa hasilnya gitu penyederhanaannya. Nah, ini jari-jari sebenarnya Ke atas ke bawah ini. Usah. Ada telepon dulu kan makanya penting. Nah, ada yang orang nggak jelas toh, bukan istri dan bukan orang tua toh. Nah, itu nawarin kartu paket kali mungkin sih, tapi Tapi dulu Konsentrasi dan distraksi. bener paket, bentar saya. Bener paket. Kalau paketnya Abdul nggak apa-apa. Pakai istri. Enggak itu. Tetangga saya justru. Jadi kalau dapet paket istri kan suka Pak? Kalau dapat paket istri, suami yang nerima, apalagi COD. Bukan. Ya harus prioritaskan maksudnya. Malah yang diterimanya paket tetangga kan. Saya pantul. Ini keterkaitannya, nah ujung-ujungnya itu adalah ini ada sekitar 10 ya, 10 tambahan. Nah, kalimatnya ini juga adalah sama kayak tadi ya, keterkaitannya dengan dari ASIIN dan juga ASPI. Nah, ini adalah 10 CPL yang mau kita kemukakan. Mungkin yang kita lihat itu yang nomor 4-10 aja karena ini sudah dari ITERA kan. Yang pertama itu mampu menguasai tahapan dalam proses perencanaan. Ini yang pentingnya ya, udah highlight yang ditebalkan saja. Lalu menerapkan teori dan konsep PWK pada praktek perencanaan spasial dan aspasial. Lalu menganalisis potensi dan masalah dalam perencanaan aspasial dan spasial. Lalu ada menguasai teknik analisis dan formulasi rencana spasial dan aspasial berbasis iptek terkini. Nah, ini yang AI atau data analisis tadi saya coba kami coba akomodasi di sini ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Lalu ada mampu menyusun rencana tata ruang aspasial dan spasial dan menerapkan keterampilan profesional dalam menyampaikan hasil perencanaan. Nah, ini yang mungkin nanti jadi rasionalisasi kita menyampaikan menghidupkan kembali mata kuliah kompres ya atau geografis. Data saya sudah masuk. Nah, lalu ada menaati norma dan menjunjung tinggi. Nah, ini mungkin yang jadi landasan mata kuliah hukum perencanaan, gitu, manajemen administrasi, gitu, kebiayaan. Masuk teori perencanaan ada 3. Nah,
Itu intinya Bapak Ibu yang kami coba. Mungkin bukan boleh ya mohon ini. Ya, menarik sekali. Dari Bapak Ibu ada yang Pak Pram. tiga penanggapi? Mungkin mau menanyakan saja Pak ya, yang nanti kan tadi kalau nggak salah dipetakan dalam web gratis ya, gratis apa itu ya, CPL-nya. Kita ada 10 ya yang sekarang ini. Iya. Berarti nanti untuk pengukuran bertakwa dengan pada Tuhan Yang Maha Esa itu di mana tuh nanti? Itu yang dari IPL apa? Jadi cara Iya, maksudnya Iya. bentuknya kayak apa tuh? Iya nanti gimana kalau dia tinggi sekali bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu di mana ukurannya? Nilai agamanya Kak. Agamanya. Kayak gini jadinya kan? Bukan hanya Itu given. bukan hanya dari nilai agamanya apa. Nah, itu yang dari Itu yang Jadi gini, bukan jiwa. ini saya bantu ya, untuk menjawab ya. Nggak nyontek. Coba ke jarum laba-laba tadi. Makanya yang sikap tuh kami nggak petakan karena ya itu. Jarum laba-laba. Laba-laba. Jarum laba-laba tadi. Oh iya. Nggak suka cari alasan. Nah, jadi gini Bapak Ibu ya, ini kan CPL. Nanti CPL ini kan nanti perlu dihubungkan tuh ke CPMK, ke mata kuliah. CPMK itu di setiap mata kuliah kan ada beberapa. Misalkan ada 3 gitu ya. Kita punya evaluasi pembelajaran, ada UTS, ada UAS, ada tugas dan sebagainya. Itu tuh harus jelas tugasnya itu harus menjawab satu atau semua CPMK, UTS-nya harus menjawab semua. Pokoknya kalau anak-anak itu lulus dapat nilai A agama misalkan A itu kan hanya nilai apa istilahnya nilai angka dari total. Tapi bisa jadi dia besarnya di UTS, jebloknya di UAS, atau bahkan dari UTS atau UAS itu nomor 1, 2, 3 dia 100, 3, 4, 5 itu 60. Secara total dia memang nilainya A. Tapi bisa jadi secara kemampuan dia akan berbeda dengan temannya yang sama-sama A. Kenapa? Karena dia nanti nariknya, bahkan kalau hasil ini yang waktu itu kita pelatihan, satu soal itu bisa berbeda CPMK-nya dengan soal yang lain. Kalau kemarin kan ketika saya diminta buat, Pak ini UTS yang open itu kemarin, ini UTS CPMK mana? Karena dari awal kita tidak pakai desain OBE, ya udahlah UTS CPMK 1, UAS CPMK yang lain. Itu harusnya nggak gitu. Harusnya di dalam soal itu dibagi-bagi CPMK-nya mana. Jadi kalau misalnya soal agama itu ada banyak soal evaluasi kira-kira, ini akan menjawab yang berbeda. Kira-kira gitu Pak Frans. Mungkin maksud saya adalah yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan segala macam itu apakah tidak mungkin kita integrasikan dengan yang lain? Maksudnya terlalu spesifik takutnya kan bukan berarti kan kita nggak boleh menggabungkan gitu ya, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dengan misalnya nilai integritas gitu ya dalam mereka menyusun rencana, bisa aja seperti itu gitu. Tapi kalau kita terlalu spesifik kepada itu gitu ya, saya bingung aja. Soalnya ya kalau kita buat nilai ya bisa aja ya, tapi apakah itu relevan dengan keinginan kita? Boleh ikut diskusi nggak sih juga menarik ya bukannya. Jadi gini, sebenarnya kalau kita mengacu kepada 3 poin itu kenapa ada bahasa wajib tadi, saya khawatir ITERA juga sebenarnya ditekan oleh peraturan 3 itu harus ada. Pancasila. Karena sebenarnya gini, kalau kita mau evaluasi ya, mana yang tidak ada di Pak Kuliah Wajib. Itu kalau kita mau evaluasi setiap prodi ada, sebenarnya kita gagal atau enggak? Kenapa? Karena KKN ada di mana-mana. Ya kan? Harusnya gagal itu. Korupsi maksudnya. Ya, KKN ada di mana? Kolusi nepotisme itu ada di mana-mana, kan gagal itu nomor 1 kan. Jadi, nah kalau saya menanggapi Pak Frans tadi, sebenarnya saya juga setuju Pak Frans, karena saya merasa CPL itu kita udah terlalu banyak, udah gitu ada 3 wajib. Saya nggak setuju kalau 10 sebenarnya. Kita harus memaparkan lagi. Nah, karena PR kita sudah ada 3, ini sebenarnya 3 ini pertama itu bisa masuk ke etika sebenarnya harusnya kan. Makanya ini di negara barat yang sekuler itu agama itu masuknya ke etika memang. Ya.
Cuma di kita itu ini wajib, dan yang amat saya sayangkan bukannya saya ingin menghapuskan, tapi itu hanya sekadar normatif pada akhirnya, karena kita gagal tadi. Nah, mengakomodasi mata kuliah wajib kementerian sama ITERA sebenarnya. Nah, kalau dulu bahkan ya, kalau dulu ya, itu semuanya ada CPL ini, semuanya itu ada di tiap mata kuliah. Coba bayangin, misalkan Ya, itu yang makanya sekarang udah direduksi ke agama. Nah, kalau saya seperti itu Pak Frans, sebenarnya masuk bisa ke etika, cuman kan karena itu kewajiban arahan dari pusat, sepertinya saya menduga dan seperti itu ya. Nanti saya coba tanya ke Mas Tono sebagai kurikulum pusat, ada nggak sih hal kewajiban itu? Kalau enggak ya kita bisa misalkan masukin ke etika gitu. Karena ininya sama. Iya. Ya mungkin yang tiga itu bisa jadi satu aja. Ada tentang ketakwaan, ada etika, ada ketaatan pada negara. Mungkin dari Pak Asri. Oke, terima kasih Bu Karlin. Jadi begini Pak Bobi dan Pak Frans. Nanti kita memang ini penting ya, nanti kita harus sadari saat di RPS atau apa segala macam itu ya, untuk memasukkan CPMK-nya sesuai dengan untuk mencapai CPL. Nah, nomor satu nih Pak Bobi dan Pak Frans, saya yakinkan ke Pak Abdul, kalimatnya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti bertakwanya udah hilang Bapak. Kata Pak Ustadz beda bertakwa dengan beriman itu. Nah, cukup beriman. Nah, kalau cukup beriman itu saya dulu waktu S1 tuh dapat pelajaran agama. Dapat belajar agama, mentornya Pak Bobi. Pak Azri nggak bisa ngaji, bisa Pak. Ya udah nggak usah ngaji lagi sama sekali. Bener loh, inget nggak Pak? Lupa Pak Bobi. Nah, beriman ya. Ya berimannya yang berhasil. Beriman ya. Ya berhasil juga. Bertakwanya berhasil. Nah, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti kita bebankan ke agama aja, nggak apa-apa. Nah, yang Pancasila kita bebankan ke KWN ya, Pancasila gitu kan. Nah, udah. Pokoknya kita susah, kita mendebat 1, 2, 3 ini susah. Yang kita mainkan nanti di 4-nya. Di 4-nya itu nanti kita bisa leluasa. Yang saya tanya Itu itu amanat. loyal terhadap negara dengan bahasa Inggris, apa hubungannya ya? Iya. Oh nggak, Saya kalau insya memiliki Allah. kepekaan. Dia bagian yang sosialnya Pak, sosial masyarakatnya. Ya, kepekaan sosial dengan bahasa Inggris dan olahraga itu apa? Enggak, mereka ini Iya. aja, biar mudah aja. Perlu kita peka, kalau ada orang bule kita sapa halo. Terus kalau olahraga kita kalau nyapa ya harus semangat gitu kan, kalau loyo. Itu nyari justifikasi doang kan? Iya, tahu, tapi maksud saya juga mempertanyakan senada dengan Pak Frans Filosofinya. Karena kan kita nanti keluarkan ke spider web itu tadi kan. Ya. Kan? Artinya itu punya pertanggungjawaban loh. Kalau CPL 1 tercapai, CPL 2 tercapai, terus tiba-tiba ditanya dasar CPL 2 tercapai apa? Belajar bahasa Inggris. Ngawur kamu gitu nanti dibilangnya. Pak Bobi tadi ya Pak Dono aja. Iya, saya udah. Iya, tapi ini perdebatan kita lah, perdebatan kita kritis kita. Tapi yang 1, 2, 3 nih di pusat. Nah, nanti kita barangkali bisa juga mendebat lah yang di pusat gitu. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar. Bahwa nanti kalau kita nanti ditugaskan di bagian pusat, nah itu harus pusat etis tuh ya. Saya dua pertanyaan sih. Pertama, kalau sikap kita tahu keterampilan itu ada. Ada Itu disatukan jadi satu Pak. Ini makanya tadi karena harus, bukan harus, karena baiknya ya Tapi sikap itu nggak perlu ukur. dieksplisitkan, nggak perlu ya. Nah, itu yang jadi ini saya juga apa? Kalau dari saya pribadi Dulu kan ada sikap, terus pengetahuan. Nanti kalau mata kuliahnya itu mana sikapnya, mana enggak. Jadi kita berikan ya sekarang. kalau di kurikulum OB yang mungkin diberi arahan dari negara itu sangat sistematis ya. Mungkin di orientasi internasional kayak gitu juga ya. Jadi yang mau kita tahu itu kan capaian CPL ini. Nah, CPL nanti itu dijabarkan menjadi CPMK. Jadi dijawab lah istilahnya oleh mata kuliah yang mana. Nah, nanti mata kuliah itu capaiannya dari tugas-tugas asesmen. Nah, itu inline semuanya. Nah, sehingga ya mungkin kelemahannya itu. Jadi hal-hal yang istilahnya non teknis seperti ini atau yang behavioral jadi nggak bisa terlalu
oke, sepatu. Terus yang kedua saran saya, ini kan nanti menurut saya 10 terlalu banyak ya. Dalam arti begini, ini kan menyulitkan kita nanti bikin kurikulum apa ya cerita. Itu sebenarnya harusnya Maksud saya gimana kalau misalnya maksimal 3 sehingga itu akan mengingat kita semua, terus kemudian memudahkan kita juga. Saya pikir ini administrasi aja, dalam arti yang penting pengukurannya lebih mudah juga seperti apa, memudahkan kita dalam menyusun mata kuliah dan seterusnya. Yang penting kita bisa melihat itu dengan mudah dan dalam administrasi itu bisa gampang. Oh, ini masuknya salah satu di Jakarta saya bisa. Jadi mensimplifikasi hal yang rumit maksud saya, jadi memudahkan para pengajar dan kita semua adalah mencapai tujuan bersama gitu. Common goals-nya itu seperti apa nih sehingga tidak menyulitkan kita semua dan pembelajaran bisa lebih efektif gitu, tidak terfokus pada administrasi dan bisa fokus pada substansi dan juga Ini udah padat loh, Cak. Ini udah padat ya, Cak. saya terlalu capek Pak. Ini contoh ya. Terlalu capek menurut saya. 3 Saya tunjukin ya bahwa ini belum padat nih. Coba mana? Misalkan Proses. menguasai tahapan dalam proses perencanaan. Apa bedanya dengan menerapkan teori dan konsep perencanaan? Menganalisis potensi dan masalah ini kan cuma belakangnya doang, sama belakangnya. Ini sebenarnya sama di menganalisis ini kan sama dengan menguasai, dengan menerapkan, dengan menguasai teknik analisis belakangnya spasial masalah sama semua ini. Mampu menyusun ini kan juga sama. Kalau dia menguasai teori, dia menguasai ini juga mampu. Berarti 3 tuh, Pak. Hah? Proses, tinggal hanya proses, kemudian konsep sama etika. Ya, mampu menerapkan keterampilan ini kan sama itu juga. Etika tuh. Ya kan? Menurut Pak Bobi apa kalimat yang pas? Ya artinya nggak nanti yang berikutnya dipikirkan adalah iya coba yang OBE yang asli tadi menarik tuh coba dia dengan satu kalimat yang asli ya bukan Tuh. coba tuh ya bisa Sebenarnya teori dengan proses itu beda. Teori itu memang ada teori nah dengan ini proses. manage complex technical or professional activities or projects. Manage itu kan artinya dia juga harus punya kemampuan. Ya artinya dipadatkan supaya mungkin nanti kita kerucutkan ke 3. Nanti 3 lagi ya atas jadi cukup 6 misalnya kayak gitu. Jadi menurut saya itu pengulangan aja yang tadi itu kalimat-kalimat ini. Pak, ini menyampaikan tadi juga PRD menyampaikan bahwa ITERA itu menentukan bahwa program itu minimal harus dasarnya apa? itu dari sistem OBE-nya sih Pak. Sebenarnya dari sistem OBE menyampaikan bahwa ada 3 kewajiban dan 4 yang CPL mewakili. Oh ya udah berarti 4. Berarti 4. Ada 3 dari pusat, 4 dari kita. Kalau yang saya lihat ya ini norma wajib, ya. Terus 3 lagi teknis. Nah 3 yang teknis ini kita kerucutkan jadi 3. Nah cuma kita harus tadi mempertimbangkan evaluasi kita tadi. Kalau ini kan sekarang masih sangat spasial ya. Misalkan nih, ini kan wajib ya dari 1, 2, 3. Berarti mungkin nanti yang 2 ini adalah PWK banget gitu ya, PWK banget. CPL-nya maksudnya yang ini nih adalah yang bisa non PWK tadi misalkan gitu. Jadi supaya CPL kita itu profilnya itu tadi ke evaluasi kita juga terhubung gitu. Dan cara saya pertanyaan cara dari 1 aja, 3 itu dimulai dari 1. Iya, berarti ya kita lihat dari 4 dari 4 yang kita mau kerucutkan berarti 1, 2 dan 4 itu adalah PWK ya, maksudnya core bisnisnya PWK. Kalau kita hubungkan tambah tadi 5, 6, 7 ini generik. Kalau TPB trafiknya maksudnya kemana cek? Iya. Ada syarat juga nggak sih? Basic science tuh nggak ada tadi di yang pusat tadi 1, Kalau 2, di 3 tadi. engineering itu ada minimal 20 SKS. Tapi nah ini karena kita lembaga akreditasinya baru nanti, nah itu menunggu dari ketetapan lambe pilar. Iya, CPL tapi tadi di pusat juga nggak ada CPL ini. Ya kan, CPL tadi nggak ada. Harusnya kan ada CPL. Masuk kemana?
spasial analisisnya juga. Atau basic science gitu, barangkali CPL-nya kan nggak ada di basic science. CPL menguasai ilmu dasar gitu, sains dasar. Itu miss tuh di pusat tuh, harus dikasih umpan balik tuh. Kalau saya Tuhan adalah satu ya, matematika kan Kalau untuk kategorinya Pak Sirsa yang basic science, saya kira itu udah bisa dipenuhi di teknik formulasi ya. Karena teknik formulasi kan itu sebenarnya ya kalau kita bahas kuantitatif ya di dalamnya ada mata kuliah basic science gitu sehingga Enggak itu Pak Abdul pusat lupa tuh, coba tolong diingatkan itu kenapa basic saya nggak ada di CPL yang 1, 2, 3 tadi itu, tolong diingatkan. itu saya kira Karena kalau formulasi teknik perencanaan itu nggak nyambung ke apa sih, kita matematika misalnya, matematika dasar itu ya matematika dasar. Formulasi teknik yang nanti belajarnya di MAP atau di Oke, saya mau melanjutkan ini dulu sebentar ya. Ini mungkin maksud saya gini, jadi tidak harus dikotominya PWK non PWK sebenarnya. Karena beberapa yang memang core bisnis kita itu sebenarnya juga sudah bisa menjawab bidang pekerjaan lain gitu sebenarnya. Jadi tidak harus dikotomi. Maksudnya supaya dibagi begini supaya kita juga harus berpikir strategis. CPL ini kita ingin membentuk apa sih mahasiswa kita? Tadi kita misalnya mau memasukkan mereka ke pekerjaan yang lebih banyak supaya mereka meng-create pekerjaan, itu outputnya ada di sini. Sehingga misalkan satu aja misalnya yang PWK bener banget itu diwakili oleh 1 atau 2 misalkan, itu yang kita pegang. Masalah redaksinya habis ini kita sepakati aja itu kira-kira. Kalau tadi yang ILO itu hasil diskusi kita yang waktu di itu juga kayaknya menurut saya itu juga sebenarnya udah menjabarkan tapi masih terlalu banyak ya. Ya maksudnya lebih mana coba yang ini ya nanti harus digabungkan sih. Yang tadi yang asing itu lebih bagus. Jadi sebenarnya nanti tinggal kita kepadatannya itu ada di CPMK, bukan di CPL. CPL terlalu banyak, nggak dievaluasi. Siapa yang mau ngevaluasi Ketuhanan Yang Maha Esa? Masa cuma dilihat dari nilai? Kan enggak. Tanya nanti Abdi, KKN enggak? Iya. beriman yang saya. Oh, yang penting percaya aja. Kita Kalau takwa belum ya. gitu ya. Saya menyampaikan 3 poin penting aja dulu. Ini maksudnya gini, administrasi itu jangan sampai memberatkan kita yang substansi ngajarnya. Dalam arti nanti misalnya kan itu poin pertama yang saya sampaikan. Yang sama administrasi mengganggu substansi. Karena ini kan Terus saja. terus untuk mencapai goals tujuannya. Jangan sampai administrasi itu mengganggu substansi. Ini CPL nanti disederhanakan lebih sederhana kita kerja nanti Pak. Iya. CPMK juga nanti kita sederhanakan. Bisa. Yang kedua, ini apakah CPL ini menjadi tolak ukur evaluasi untuk akreditasi ya, sampai kita buat CPL tapi nanti tidak bisa tercapai atau misalnya mempengaruhi ke akreditasi pengukuran administrasi itu. Ini jangan sampai CPL terlalu di luar. Oke, sebentar saja. Kalau yang terkait kurikulum dengan akreditasi itu, kalau akreditasi dia akan lebih banyak lagi kriteria dan indikatornya, mulai dari visi-misi tata pamong. Nah, nanti ada yang hubungannya dengan kurikulum. Yang penting kurikulumnya itu sudah memenuhi apa belum menurut OBE apa segala macam. Kalau soal jumlah CPL apa nggak akan dipengaruhi. Oke, jadi nggak Karena masalah. kurikulumnya ada dan dijalankan. SOP-nya ada. Cara pengukurannya mempengaruhi atau mengganggu kinerja akreditasi. Yang ketiga, tadi transformasi yang ingin disampaikan saya. Kalau akreditasi internasional ya kan. Per ini Pak, kalau akreditasi internasional. Nah, ini saya mau nangkap dulu sedikit ya terkait akreditasi ini. Sebenarnya akreditasi nasional cenderung lebih ribet. Dia harus pakai SNDP yang banyak banget CPL-nya, tapi mereka sendiri nggak mengevaluasi. Akreditasi nasional itu cenderung kualitatif. Dia CPL-nya banyak, tapi kalau ditanya mata kuliah ini hubungannya apa dengan CPL, nggak ada dasarnya. ASIIN nggak gitu. ASIIN itu CPL-nya sedikit, tapi dia bisa pakai punya spider web. Kalau mata kuliah ini dimasukkan nilainya ini, nanti dia keluar tuh spider webnya. Kuantitatif kan? Nah, kalau nanti kita milih kita sederhanakan CPL-nya, tapi kok nggak kompatibel ya dengan akreditasi nasional, nggak usah nasional, kita internasional aja.
Karena kalau kita sudah internasional auto unggul. Betul. Jadi karena kita ini semua ya, nggak hanya terkait ini, semua tata kelola ya, yang ada hubungannya dengan perguruan tinggi itu nggak nyambung akreditasi. Akreditasi mintanya apa, tata kelola mintanya apa, beda tuh dua itu. Jadi daripada kita pusing, mendingan orientasinya kita ke internasional, karena niatnya baik kan, daripada banyak CPL nggak dievaluasi kan, lebih nggak ada tanggung jawabnya. Makanya dari spider web itu jangan sampai ada satu CPL yang rendah sehingga ketika dimasukin nilainya kita jadi turun kita. Kan spider web itu nanti kurang dari CPL. Nah, jadi kalau di CPL itu yang kurang kuat gitu, yang memang karakter kita itu sekali gitu, sehingga tidak menurunkan kualitas kita. Terus yang ketiga ini transformasi. Kalau transformasi itu secara makin awal bisa muncul di apa namanya? Oke, Pak Bobi, dan kawan semua, saya mau usulkan supaya teknis ya, praktis ya. Ini kan kebanyakan, kita akan simplifikasi 3 atau 4. Yang keempat mungkin nanti dipikirkan juga yang generik apa, yang terkait non-PWK. Saya pikir ya proses perencanaan ini kata kuncinya ini cukup nih satu nih terkait proses perencanaan ya. Karena yang ini juga proses, ini juga potensi masalah juga ada di dalam proses, formulasi teknik juga ada di proses, metode juga ada di proses gitu ya. Paling yang kedua adalah kita mampu mengembangkan konsep gitu kan, kreasi konsepnya kan. Kemudian yang ketiga adalah terkait integritas ya, integritas atau kemampuan manajemen teknis tadi ya, kompleks teknikal kompleks atau learning quick thinking segala macam itu di sini nih, kemampuan kerjasama gitu kan, yang di nanti kan ke ini kan studio tuh turunan ya, ke CPNK. Nah mungkin itu 3 tuh, atau nanti ada satu lagi 4 apa tuh. Maaf, boleh. Tapi kalau yang ini duplikasi nih sebenarnya. Ini duplikasi nih, potensi dan masalah, formulasi metode ini duplikasi nih. Benar kata Pak Bobi tadi. Saya sepintas awalnya saya pikir sudah padat tapi belum padat ternyata. Nah ini saya pikir sih itu. Kalau mau tadi teknisnya gitu ya, tadi Pak Bobi kan men-challenge tuh. Kalau mau itu. Yang ketiganya terkait apa? Apa sih? Yang ketiganya bukan. Kalau niatan tuh Yang ketiganya mungkin kita mengadopsi dari yang ASIN tadi itu, yang terkait menguasai pengelolaan kompleks, kemampuan kompleks atau profesional. Intinya yang ini nih sebenarnya satu kesatuan nih. Yang ini sebenarnya satu kesatuan nih. Lebih keras versi sebetulnya. Ini sebenarnya satu kesatuan. izin Pak. Izin. Ya. Siapa? Silakan. Mau makan dulu atau gimana? Iya. Ini ya, izin masuk Bu Ferlin. Jadi kalau misalnya CPL ini kan kita jangan lupa turunan dari tujuan dan profil ya. Tadi Pak Ibad juga bilang ada warna kitanya dimunculin. Apakah memang sudah disepakati warna kita itu inklusif dan berkelanjutan? Ya itu tadi visi Iya. tadi yang saya ingin bahas di awal, tapi belum ini. Karena kan kalau itu nggak disepakati, turunan ke bawahnya ganjel. Kalau emang PWK ITERA mau inklusif berkelanjutan, itu kan nanti akan ke state di tujuan, ke state di profil, ke state juga di sini banyak. Iya. Karena Mewarnai nanti ya, kalau ada- mewarnai kalimat di sininya mewarnai ya. Kalau misalnya emang mau dijunjung, oh ya sustainability sama inclusiveness itu ada, harus ada di sini. Jadi harus ada matriks korelasi antara tujuan profil ke CPL. Jadi kita nggak boleh memunculkan diksi-diksi baru di sini. Maksudnya Ada penguatan lah. kalau ada substansi baru. Contoh misalnya di sini dimunculin transportasi masa depan misalnya, itu nyambung nggak sama si sustainability sama inklusifnya? Kalau emang mau inklusif, apa di sini warnanya yang muncul? Nah sama tadi kalau misalnya ini nanti kita mau disepakati nih ada 7 yang ringkas atau 7 atau berapa lah yang ringkas, perlu ada, menurut saya ya, perlu ada matriks spidernya tadi tuh, jaring-jaringnya antara CPL ASPI, CPL ASIN, CPL ITERA turun ke 7 CPL prodi kita, turun. 3 atau 4 lah, 3 atau 4. Jadi setiap CPL itu masuk satu ke sini. Misalnya yang satu ini menjawab CPL ASPI KU1, KU2, KU3, KU4, S1 gitu. Jadi kita kuat bahas ininya. Spesifikasinya. Rujukannya, referensinya, ya, referensinya. Bukan yang Referensinya ini ada dari sini. Kayak sintesis variabel lah, kayak sintesis variabel gitu. Ya,
pembawa. Jadi yang spider tadi nih, ini kan ada CPL ASPI itu kan sebagai anggota ASPI kita harus nih wajib. Jadi ada KU1, KU2, KU mana tadi yang web tadi? Yang mana? Yang jaring. Tadi katanya bukan itu. Ini dipanjangin S2 ini dipanjangin sampai sini terus turun ke bawah jadi CPL kita. Selected lah, yang terpilih. Iya jadi nanti ini turun gimana sih level ke bawah? Maksudnya itu apa ya? Nih jadi satu ini memetakan satu jadi dia nggak duplikat. Pokoknya nanti jadi kayak Siap, Bu. ada ini. Siap pada tim kurikulum. Semangat. Nah sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi di awal, sebenarnya sebelum ini tuh ada namanya tujuan, ada visi-visi, ada namanya evaluasi sebelumnya gitu. Tapi nggak apa-apa, paralel aja sambil jalan. Karena visi misi juga fakultas belum rilis juga, baru hari Jumat nanti yang gitu. Tapi kita siap-siap lah kesana. Oke, maaf Pak, mungkin karena terbatasnya waktu ya. Baik. Jangan apa nah kita taruh aja waktunya besok kami. Ini kayaknya tim kurikulum tuh perlu cek yang taksonomi dulu gitu deh, yang standar untuk buat CPMK, yang 7 taksonomi dulu. Kan ada C1 sampai C7 katanya. C6. Kita diskusi dengan Budian, infonya itu kan kita S1 itu berangkat dari C3, nggak boleh udah C1 dan C2 yang menguasai. Kita S1 itu udah harus menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan berkreasi. Jadi mungkin itu juga bisa jadi dasar menyusun kalimat CPM. Ya, terima kasih. Mungkin maksudnya itu Bu, cuma pakai bahasa menguasai. Ini taksonomi belum yang begini. Sebenarnya kayaknya kalau udah sempat di ini ya Pak, sama Pak. Ya. Taksonomi belum sudah dipertimbangkan. Cuman pemilihan kalimat katanya aja gitu yang memang Belum kaitannya juga harus punya CPM juga nanti rencananya itu. Oke, kalau saran saya Bu, kita ke agenda berikutnya. Iya. Nanti kita kembali ke sini mengerucutkan. Tidak apa-apa. Kalau visi-visinya sudah kita bahas. Sambil jalan dulu lah. Mungkin terbatasnya waktu ya Bapak Ya, Ibu. nggak apa-apa. Oke, Kalau nanti bisa dilanjutkan pewarisnya ke- langsung sih Bapak Ibu. Ada jalan aja. Jadi ini sambil proses learning proses. Kalau kita mikir sambil semua ya. Self organizing. Pak Abdul, saya Ya, selanjutnya mau dihapus dulu. Mana nih Tiara nih udah nyoret-nyoret tadi. Habis kelas harus dihapus loh. Cuci tangan jadinya dikasihin. langsung cuci tangan. Ya, jadi kalau untuk yang selanjutnya ini Studio dulu lah. studio itu kita kemarin dapat apa ya masukan Bukan sih, hasil evaluasi. evaluasi lah. Jadi di sini itu kan kemarin dari tahun kemarin itu kita kan menggunakan format 12 kelas dengan satu kelas itu dipecah dua gitu. Jadi RA, RA1, RA2. Nah itu sebenarnya untuk mencapai rasionalisasinya itu ya dari kondisi ideal gitu ya. Studio itu adalah tim kecil yang berjumlah sampai 15 orang. Itu diambil oleh satu dosen kan untuk satu kelas. Tapi karena kita jumlahnya belum mencukupi, ya, berarti kan harus ada 12 orang tim teaching studio juga belum kita menentukan. Maka satu kelas satu dosen itu mengaku 2 kelas gabungan. Nah ini yang dipertanyakan oleh FTIK. Tapi ketika kita menanyakan juga gimana bobotnya, kalau misalkan itu formatnya seperti kelas biasa, tetap satu, nggak ada bedanya dengan kuliah biasa. Sementara itu dua dibagi dua. Nah ini yang perlu kita rumuskan bersama biar kita satu suara gitu ya. Untuk nanti menyampaikan ke fakultas itu, ya ini adalah hasil pikiran kita. Gitu. Ya, kesepakatan konsensus. Kalau kemarin itu kan sebenarnya memang ini ya baik Kita ikutin kelas studio studio arsitek. programnya Kita untung kalau arsitek.
baik format kelas studio 50 orang ataupun kita udah mulai dengan 32 orang yang dibagi-bagi jadi 6 kelas pun kan, tapi tetap di PAP-nya dibikin jadwal beda. Misalnya kayak saya nih, saya studio proses RA1 pas RA, ya otomatis kan mengampu RA1 dan RA2. Nah kemarin di PAP saya bedakan jamnya biar terklaimnya 2 kelas gitu ya. Jadi kayak apa? Jadi SKS-nya jadi sumpah-sumpah. Itu yang dilihat sih. Jadi yang dipermasalahkan kalau dilihat dari studio kemarin Bapak Ibu, karena pertimbangan kita itu studio kita itu masih dalam kategori SKS mata kuliah biasa. Dan pertimbangan mata kuliah biasa itu harusnya minimal satu kelasnya itu terdiri dari sekitar 36 mahasiswa kalau nggak salah ya. Jadi ada pertanyaan kenapa ini satu kelasnya harus dikerucutkan menjadi 16 sampai 18 mahasiswa gitu. Nah itu yang mengakibatkan jadi 12 kelas, jadi beban SKS ke dosen pun akan lebih tinggi. Contohnya kayak Pak Yuda aja, Pak Yuda kan satu studio proses ada 2 kelas gitu dan dia sendiri. Otomatis dia akan 6 SKS, padahal tahapan kemarin SKS dosen itu adalah fakultas itu mengawanti-wanti jangan lebih dari sekitar 9 sampai 12 atau 11 aja SKS-nya. Kalau udah kepotong 6 SKS dari studio itu yang merasa jadi lebih penuh, padahal kan masih ada perwalian, masih ada pembimbingan, jadi kayak terkesannya adalah SKS-nya terlalu berlebih, padahal bisa dikerucutkan menjadi SKS satu kelas, menjadi satu kelas aja gitu. Itu yang menjadi permasalahan yang dipertanyakan gitu ya dari pihak fakultas saat kelas studio ini gitu. Boleh dijawab langsung aja. Saya mau nambahin Solusinya apa solusinya? Enggak, Bu. Jadi kalau dari rapat kemarin sebenarnya dari kan ada Pak Roy juga ya, Pak Roy kan dari arsitektur gitu ya, yang memang SKS studionya besar gitu. Jadi mereka juga sebenarnya gak apa-apa kalau SKS studio itu mau dibesarkan, asal kita tuh ada justifikasinya berapa dosen itu masuk di dalam kelas, berapa lama, berapa kali, berapa menit, ada sampai di menit ya, karena kan untuk praktikum itu 170 menit ya gitu. Dan masih ada asisten. Iya, dan juga kita ada asisten tuh. Kalau memang asisten yang masuk, terus kenapa bukan SKS 170 itu masih full di dosen? Nah itu juga dipertanyakan. Makanya kita perlu buat report. Kalaupun memang studio kita nantinya mau dibesarkan, SKS-nya itu satu kelas, nah itu boleh aja. Yang penting kita ada justifikasi berapa lama kita mengajar, bagaimana proporsi dengan asisten. Mungkin boleh ya. Saya itu agak sedikit bingung dengan cara berpikirnya ya. Saya nggak tahu tujuannya apakah baru menyederhanakan itu lebih ke efisiensi anggaran atau apa gitu ya. Tetapi kalau kita studio itu dari literatur pun sudah jelas bahwa idealnya untuk berdesain dan berdesain itu sekitar 15 orang per kelas gitu ya. Nah terus kalau ditanya, studio itu kan ibaratnya seperti itu adalah lab ya, bukan lab apa sih, kalau farmasi itu kan ke lab gitu ya. Itu kan nggak semuanya full dosennya dari awal sampai akhir gitu kan. Nah kalau tadi ditanya apakah kalau 3 SKS dosennya harus dari awal sampai akhir, 3 SKS kali 170 menit, itu kan keliru juga gitu maksud saya. Nah jadi idealnya ya tadi mungkin karena kita harus justifikasi bahwa memang satu kelas itu idealnya untuk studio perencanaan dan perancangan itu adalah 15 mahasiswa. Itu satu kelas, satu dosen gitu ya. Nah terus bagaimana jumlah dosen masuk itu, apakah harus satu SKS itu kan 170 menit. Kalau misalnya 4 SKS berarti 170 dikali 4. Enggak, dosen enggak harus masuk di sana. Satu SKS 50 menit. Enggak, kalau studio Studio praktikum 20 menit. Jadi kalau SKS biasa itu 50 menit tatap muka, 60 belajar mandiri, tugas terstruktur. Kalau studio itu mengerjakan dalam satu ruangan. Selesai itu satu bengkel itu selesai di bengkel 4 SKS berarti 4 dikali 170 menit. Dan dosen itu nggak kewajiban datang dari awal sampai akhir di sana. Nah itu yang perlu kita justifikasi juga gitu. Maksudnya
kita punya standar kualitas apa yang kita inginkan, itu harus kita perjuangkan gitu ya, kita sampaikan kenapa arsitek itu bisa kali 2 gitu ya, sementara kita 1 gitu ya. Nah itu yang harus, itu saya pikir jangan dipertanyakan lagi kalau kita sudah punya penjelasan yang kuat bahwa kita satu studio itu 15 orang. Pak Abdul, Ibu Ferlin, izin masuk ya. Nanti kan ini kan ditanyakan ya, sifatnya kan ditanyakan ini kan. Nah, sifatnya ditanyakan nanti ya ditanyakan, dikritisi atau apa gitu. Nah, kita yang penting punya dasar justifikasi ilmiah tadi yang disampaikan Pak Pran gitu ya. Yang namanya bengkel studio itu definisinya ini gitu, dosen dan muridnya sekian. Itu terus juga 15 orang itu kita ikutin. Praktek yang sebelumnya tidak seperti itu Pak. Nah kita ikutin yang praktek yang sesuai dengan literatur itu, dengan apa yang disebut di studio atau bengkel itu. Kita dasarnya itu, kita pegangannya itu. Nanti mereka kalau kita punya dasar yang kuat, mereka nggak akan bisa ini kan lagi. Mereka misalnya keterbatasan anggaran segala macam ya risiko mereka harus keluarkan anggaran sesuai dengan idealismenya standar jalannya itu gitu. Aturan main atau definisi yang namanya studio bengkel atau gitu. Risiko sendiri mereka kan katanya kebijakannya 200 orang per angkatan segala macamnya itu konsekuensinya ke situ. Nah nanti soal dosen terkait dosen banyak SKS-nya sudah terserap banyak di studio dan lain-lain segala macam ya itu juga faktanya gitu. Bapak Ibu ya kan itu juga faktanya gitu bahwa kita misalnya gara-gara studio banyak dosen yang kemudian terserap SKS-nya sudah habis di situ sementara aturannya harus 9 atau 12 gitu. Itu faktanya berarti konsekuensinya apakah tambah dosen atau apa gitu kan gitu ya kan berarti itu juga menjadi justifikasi kebutuhan dosen rekrutmen berikutnya atau apa gitu. Itu aja, itu jawabannya saya pikir Pak Fran bisa bantu ya nanti membuatkan semacam Pak Fran bisa kemarin sumbernya sudah ya. Yaudah itu aja Pak Abdul, nanti kita satu suara itu. Ya saya juga sering ditanya di rapat prodi, rapat fakultas ini. Oke, makasih. Terima kasih Pak Sirik dari Pak Bobi yang tambah. Ini terkait kurikulum ya? Studio masih terkait kurikulum ini? Ya, tambahan. Kita kembali ke kurikulum dulu aja. Ini soalnya saya juga ada masukan sih buat yang ini, tapi maksudnya kalau ini dibahas terlalu panjang, kurikulum ini nanti malah tergadai fokus. Tapi oke, tadi kan cuma hanya pertanyaan sisipan ya dari Pak tim kurikulum atau sebelum karena memang mendesak ditanyakan oleh fakultas dan lain-lain. Tapi jawabannya udah oke ya tadi ya, udah tahu ya ininya ya. Jadi 12 gimana ya? Standarnya tadi udah tahu ya. Udah nggak apa-apa. Kita itu nanti kita kumpul lah saya, Pak Fran dengan tim kecil. Karena ini harus bahas kurikulum nih, aspirasi dari Pak Bobi nih ya. Itu masalah teknis lah. Ya, yang penting kita satu suara intinya ya. Oke, lanjut Pak Abdul, silakan. Studio selesai berarti. Ya, 12 saya bahas. Ya nggak apa-apa nanti kita bahas lagi yang studio ya. Sebenarnya kalau untuk yang sampai titik ini ya untuk fiksasi CPR harus kita perlunya. Oh iya. Nanti kita lanjutkan ke ya. Yang lain-lainnya sih pertanyaan tambahan sisipan ya, MBKM segala macam itu ya. Ya, untuk terakhir mungkin ya untuk yang CPR ini ada MBKM. Oke, ini tambahan. Jadi ini pentingnya kita melakukan ini ya secara administrasi kita perlu memenuhi ibu dari Stera. Nah itu diarahkan ke 125 anak ya untuk total targetnya. Nah ini untuk yang angkatan 2021 sudah mengerjakan kerja praktek. Nah ini perlu dikonversi menjadi 10 SKS mata kuliah kalau mau memenuhi IKU yang 125 anak ini mengikuti MBKM. Nah ini kita perlu strategi untuk bisa mengekivalensikan ke 5 mata kuliah pilihan yang angkatan 2021. Nah ini konsekuensinya, implikasinya kita perlu memastikan semua mata kuliah pilihan itu dibuka. Jadi ini ke SKS dosen juga nanti. Nah untuk yang selanjutnya ini ada sekarang sebagai informasi ya, ada kegiatan magang dari ATFPPN. Ini mereka tembak langsung ke Bu Ayu ke fakultas tanyakan ke saya langsung. Nah jadi ada 8 anak semester 4 angkatan 2022 itu sudah mengikuti magang. Nah ini adalah semester ganjil yang ada mata kuliah KP-nya. Nah kalau kita bisa mengekivalensikan mata kuliah KP ke kegiatan magang MBKM anak angkatan 2022 ini,
mereka akan untung dengan tidak perlu mengikuti KPLAB di tahun depan. Kita bisa berdayakan mungkin untuk membantu penelitian atau mungkin membantu mereka menyiapkan TA lebih awal hingga mereka lulus lebih cepat. Nah ini saya kira adalah kebijakan yang inovatif dan bisa menguntungkan mahasiswa, Bapak Ibu. Jadi mungkin Belum mau nanya dikit. Ini bisa langsung dua kan, KP dan MPKM kan? bisa, Pak. Ya. Oke. Yang maksudnya semester 5. Oke gini, Kalau dia tapi ini Pak Bobi ya, di luar kurikulum nih berarti ya. Iya, nggak apa-apa. Pelaksanaan kurikulum nih, yang ini kan pelaksanaan kurikulum lah. Yang tadi juga pelaksanaan kurikulum gitu. Jadi yang awal tadi itu yang profil lulusan dan CPL itu adalah rencana revisi kurikulum. Kalau ini Iya. yang dinamika pelaksanaan. Ini yang ini ada bisa. namanya MBKM ya Pak. Iya. Nah yang semester 4 itu mereka bukan hanya KP kan, kalau Abdul nulis itu KP kan, tapi dia Iya. juga bisa dapat dua kan, MBKM plus KP. Bisa. Tergantung kesepakatan kita sebagai prodi. Ya kalau Ya. bagi saya selama itu memungkinkan, karena gini ya Bapak Ibu ya, jadi saya kan sering mengurus perencanaan di pusat itu. Sebenarnya kalau Kemendikbud itu cuma minta ke rektor-rektor di seluruh Indonesia itu cuma simpel, kamu kerjain 8 IKU, pekerjaan kamu selesai. Tapi kan bisnis proses kita nggak gitu, kita juga ada yang namanya akreditasi, itu nggak nyambung. Sehingga kalau kita mau pragmatis, ya kayak yang dibilang Abdul, kita orientasinya ke IKU aja, salah satunya ini. Nah, tapi kalau kita punya tanggung jawab nih, kalau beberapa orang yang evaluasi IKU itu, terutama MBKM, mereka ini kadang nggak dapat apa-apa, gitu loh. Makanya beberapa perguruan tinggi besar itu ogah ngirim mahasiswanya ke MBKM. Kenapa? Karena tidak bisa dipertanggungjawabkan apa yang mereka pelajari. Kasarnya gitu, itu kan berarti ada dua ya, yang diminta oleh Kemendikbud, which is itu adalah IKU, yang diminta akreditasi. Lo harus pastikan gitu nih anak-anak ini kuliah ini bisa apa nantinya. Nah, oke, tapi kalau memang kita mau pragmatis, ya nggak apa-apa. Ini menurut saya ini inovatif. Cuman yang agak kecewanya begini. Kemarin saya sempat nanya di grup kan, ada mahasiswa wali saya nanya anak semester 5 mau ikutan. Nah, saya juga nggak nyalain Pak Sirin, kan dia bilang memang nggak boleh kan? Iya. Jadi kan nggak? Ya enggak lah. Karena anak saya itu mau pulang ke kampung, dia nanya, dia mau ikut. Terus saya jawab nggak boleh, kok tiba-tiba ada temennya yang boleh. Sama-sama 1 semester, dianya udah pulang. Terus saya tanya, kamu masih mau nggak? Oh Pak, saya udah pulang. Kan jadi saya nggak enak sebagai wali. Ternyata ada temennya juga yang boleh. Nah itu saya cuma kecewa di situ aja. Oke, saya jawab ya. Tadi sekarang menyangkut nama Asir ini. Enggak, maksud saya yang salah itu bukan saya sebenarnya. Yang salah itu sebenarnya Pak Bobi. Karena mahasiswa itu bebas dia mau summer course, mau volunteer, mau kalau zaman saya dulu tuh bantu volunteer ke Gunung Meletus di mana segala macam. Di saat libur sekolah tuh bebas gitu mau apa segala macam gitu kan. Ya Pak, artinya kegiatan ini. Nah, kalau yang berkaitan dengan mahasiswa semester 5 dia magang, kemudian dia mau mengkonversi ke ekuivalensi 10 SKS mata kuliah pilihan untuk pragmatisme tercapai itu, saya sih oke-oke saja lah kalau untuk mata kuliah pilihan. Padahal sebenarnya juga nggak boleh juga, harusnya di semester 6 atau 7, tapi pusat katanya mau membolehkan itu untuk ekuivalensi MBKM yang semester 5 ini Pak Bobi, ya kan? Tapi terlanjur Pak Bobi ada yang pernah bilang nggak boleh. Dan tadi yang Bu Ayu itu, Bu Ayu jalur Bu Ayu, jalur ya memang ini dadakan, makanya ini dadakan ini jangan sampai merusak tanda petik ya sistematika struktur kurikulum kita. Nah, silakan aja kalau ekuivalensi untuk mata kuliah pilihan silakan lah, itu kebijakan pusat untuk tercapainya itu. Tapi untuk menggantikan mata kuliah wajib KP itu jangan. Jadi mahasiswa semester 5 ini tetap harus ada mengambil mata kuliah yang sebagian ya yang sudah ikut ini tetap harus mengambil mata kuliah KP, karena saya sebagai koordinator prodi itu harus menjaga struktur kurikulum itu harus berjalan dengan baik dan benar gitu. Yang namanya mata kuliah kerja praktek itu ada prasyaratnya. Makanya dia baru bisa ngambil di semester liburan antara semester 6 dan 7. Kalau di semester 5 dia ngambil itu prematur. Dia juga kerjanya ini kan cuma digitalisasi pertama. Nah, nanti semester 6 dan 7 libur itu kalau dia kerja praktek itu sudah ada bekal yang lebih. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu memahami struktur kurikulum kita, tahun pertama tahun kedua tuh kita banyak belajar itu basic science gitu. Tahun ketiga keempat itu sudah mulai ke prodi kita perencanaan. Makanya mata kuliah ini kan
perencanaan itu adanya di tahun ketiga, tahun keempat. Tahun pertama, tahun kedua itu paling pola alokasi, ekonomi, sosial atau ya, jadi gitu Pak Abdul. Silakan aja kalau untuk pragmatisme itu kalau kebijakan pusat itu mau segini aja lah historisnya Pak Bobi, historisnya aja. Ada ATR BPN nyari orang untuk digitalisasi peta yang kerjaan mereka itu petanya masih pada manual. Ya kan? Nyarilah dia anak geomatika. Kata orang geomatikanya, ya kita juga ada kegiatan yang lain segala macam, tapi akhirnya dipaksa untuk bisa tuh geomatika. Masih kurang. PWK gimana PWK? Saya bilang PWK udah pada KP semua. Udah terlambat ini, dia datang belakangan nih. Permintaan itu datang belakangan. Mahasiswa sudah KP semua tuh. Akhirnya rupanya ditawarkan ke Pak Abdul, ditawarkan ke semua dan ke ya tadi kata Bu Ayu, berarti bypass ya ke Bu Ayu segala macam ya. Ada yang kayak gitu. Dapatlah mahasiswa semester 5 kan. Nah, dapatlah mahasiswa semester 5 itu sebagian. Ini saya solutif aja lah, ya solusinya ini karena tidak ada hubungan dengan kurikulum ya. Maksud saya begini, saya udah pernah ngasih masukan juga buat Abdul, kembali ke tadi slide-nya itu ya. Jadi begini, kalau bagi saya anak-anak semester 5 ini nanti mau dimasukkan ke MBKM atau tidak, apakah dia nanti mau dikonversi ke KP atau tidak, kita harus melihat capaian IKU kita untuk IKU MBKM ini sudah terpenuhi apa belum? Sudah. Dari KP yang sekarang? Sudah dari sekarang. Oke. Menurut saya tidak ada urgensinya. Saya terpenuhi itu kalau dari kegiatan itu 10 SKS terkonversikan ke mata kuliah. Iya, dari yang sedang KP kan sedang KP maksudnya. Yang sedang KP sekarang itu yang angkatan semester berapa tuh? 21. Angkatan 2021 ada berapa orang? Ya kalau dari Jumlah sudah. Iya, ya udah. Tapi nanti terkonversinya kata cerita lain. Iya, cerita lain. Tapi satu, kalau sudah terpenuhi kita tidak punya urgensi untuk mengkonversi mereka. Kalau kita mengacu kepada apa sih yang mereka dapatkan. Karena kalau kita konversikan, jadi gini, saya juga sudah sampaikan Abdul terkait dengan konversi, kita harus dapat konsen dari si mahasiswa. Paham nggak? Konsen itu adalah mereka sadar yang mereka lakukan itu akan, atau kita minta kesediaan si anaknya. Jadi bilang gini, lu pergi nih ya 2 bulan kerja, lu mau nggak kalau nanti dikonversi sebagai 1 KP, 2 SKS, 2 jangan ya, enggak, bukan itu poinnya. Konsennya 2 SKS KP 1 misalkan, terus 10 SKS kuliah pilihan. Jadi itu harus ada konsen. Saya bersedia mengkonversi itu apapun itu nanti ya Pak. Ada formulir-formulirnya ada. Enggak, ini masalah